Bab 201 sampai bab 210. Setengah pil untuk Andreas. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Nekrosis. Kalau benar nekrosis, ini akan rumit. Dalam pengobatan timur maupun barat, tidak ada cara untuk mengobatinya. Orang yang divonis nekrosis, umumnya sudah tinggal pasrah diri saja. Wisnu penasaran lalu buru-buru bertanya. Apa yang kamu lakukan Andreas? Saraf tidak mudah mati secepat itu. Dia sangat istimewa. Bagaimana bisa milikmu mati secepat itu? Andreas enggan bicara terus terang. Karena dia sangat malu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu saya dalam keadaan linglung. Saya pergi ke rumah sakit Royal Taruma. Dan dokter bilang kalau saya menderita nekrosis. Andreas pun memohon dengan wajah memelas menahan tangis. Om, Anda mengenal saya sejak saya masih kecil. Tolong bantu saya. Mendengar itu, Wisnu menjadi sangat bingung. Penyakit itu hampir mustahil disembuhkan. Fungsi organ itu telah mati karena sel-sel saraf yang terkait organ tersebut juga telah mati. Dengan keterampilan medisnya, Wisnu pesimis bisa mengobati Andreas. Dia mengambil nafas sesaat lalu membuangnya keras-keras. Andreas, masalahmu ini sangat serius. Nekrosis saraf adalah salah satu masalah yang belum terpecahkan dalam ilmu kedokteran di seluruh dunia. Jujur, aku tidak punya cara untuk mengatasinya, kata Wisnu dengan nada putus asa. Andreas buru-buru bertanya, Om, saya mendengar dari dokter di rumah sakit Royal Taruma. Anda bisa menyembuhkan kelumpuhan dari leher ke bawah. Kenapa penyakitku ini tidak bisa disembuhkan? Wisnu mengambil waktu sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya penyakitmu ini bukannya tidak mungkin diobati. Tapi biayanya yang terlalu tinggi. Di tanganku ada obat ajaib pemberian seseorang yang sangat dermawan. Khasiat obat ajaib ini sungguh luar biasa, mungkin untuk mengobati penyakitmu ini kamu cukup minum setengah pil saja, lanjut Wisnu. Mendengar ada harapan, Andreas pun menjadi sangat gembira. Dia pun mati-matian untuk memohon kepada Wisnu. Om, tolong beri saya obat ajaibnya. Saya tidak sanggup hidup dengan penyakit itu. Wisnu pun berkata dengan malu-malu. Andreas, aku memberitahumu yang sebenarnya ya. Obat itu, rencananya akan aku gunakan untuk menyelamatkan nyawaku sendiri. Kamu tahu kalau aku sudah tua. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Mungkin saat aku nanti ada di ambang kematian. Hanya obat ini yang bisa menyelamatkan hidupku. Andreas segera berlutut ke tanah dengan cepat sambil menundukkan kepalanya dan memohon. 0 meter Wisnu, Anda tidak boleh meninggal sebelum menyelamatkan orang lain. Bayangkanlah wajah ayah saya dan persahabatan antara dua keluarga kita selama puluhan tahun. Selamatkanlah saya kali ini. Wisnu tampak ragu sejenak. Oke, aku akan memberimu setengah pil obat ajaib itu, kata Wisnu. Dia teringat kalau dulu dia pernah mendapatkan pertolongan penting dari ayahnya Andreas. Meski sudah puluhan tahun pula dia membalas budi ayahnya dengan menjadi dokter pribadi untuk keluarga Andreas. Tapi Wisnu benar-benar merasa tidak ingin mati sebelum mengobati Andreas. Mendengar sendiri Wisnu bersedia memberikan setengah pil obat ajaib. Seketika Andreas senang dan kegirangan. Dia berulang kali bersujud dan berterima kasih pada Wisnu. Tepat saat Wisnu mengambil obat ajaib itu, tiba-tiba dia melihat Ivy pulang ke klinik dengan terburu-buru. Andreas kini memiliki mood yang baik. Dan saat dia melihat Ivy yang tampak masih muda dan cantik berlari masuk dari luar, Andreas pun menjadi sumringah. Hei, Ivy, apa kamu ingat aku? Om Andreas. Ivy tidak menggubris Andreas. Dia tampak tertegun ketika melihat kakeknya mengeluarkan setengah obat ajaib yang diberikan oleh Tama. Ivy merasakan keresahan di dalam hatinya. Dia buru-buru mendekat lalu menarik ke kakeknya ke samping dan berbisik. Kakek, apa yang kakek lakukan? Wisnu menghela nafas dan berkata, Om, kamu itu sedang sakit parah. Kakek mau memberinya setengah dari obat ajaib. Ini untuk membalas kebaikan keluarganya pada kakek dulu. Ivy tampak tidak terima setelah mendengar penjelasan kakeknya. Tidak, Kek, tidak usah membahas tentang keluarganya yang mungkin ribuan kali membantu kakek. Tapi lihatlah orang itu. Kek, apa kakek tahu apa yang dia lakukan hari ini? Siapa yang dia buat tersinggung? Wisnu terperanjat dengan kata-kata cucunya itu dan bertanya spontan. Siapa? Tanpa ragu, Ivy menjawab dengan nada serius.
Patama. Wisnu semakin kaget dengan informasi itu. Dia tertegun sejenak. Tunggu, tunggu. Maksudmu, Andreas menyinggung Patama. Lia, Kek, jawab Ivy sambil mengangguk berulang kali. Dan kesalahannya sangat serius. Bahkan dia mengucapkan kata-kata kasar kepada istrinya Patama. Dia bilang akan memberinya 20 miliar untuk tidur dengannya. Di depan orang banyak dan Patama sendiri. Mendengar itu, Wisnu menjadi sangat marah. Andreas bodoh dan terlalu nekat. Pikirnya, bagi Wisnu, Tama adalah sosok yang sangat penting. Melebihi siapapun. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Andreas. Atau keluarganya sekalipun meski ayahnya Andreas pernah membantunya saat itu. Tapi Wisnu telah berperan juga mengobati beragam penyakit dan menyelamatkan nyawa orang-orang di keluarganya Andreas selama puluhan tahun. Dan saat ayahnya Andreas meninggal, dia tidak memiliki hutang piutang apapun padanya. Kalau Andreas mengalami sakit yang wajar, tentu dia tetap ingin dan berkewajiban untuk membantu menyembuhkannya. Tapi kalau dia memprovokasi Tama, maka terpaksa Wisnu harus menolak. Karena musuh Tama adalah musuh Wisnu juga. Setelah mengalami kegalauan tingkat tinggi, Wisnu pun akhirnya melangkah mendekati Andreas. Melihat adanya perubahan di wajah Wisnu, Andreas seketika menjadi gugup. Sebelum Andreas bersuara, Wisnu lebih dulu bertanya dengan nada dingin. Aku mau tanya dulu, apa kamu hari ini telah menyinggung perasaan seseorang bernama Patama? Mendengar nama Tama, Andreas mengangguk dengan penuh semangat. Om Wisnu tahu, sampah bau busuk itu sudah mempermalukanku di depan umum. Cepat atau lambat, aku akan membunuhnya. Wisnu telah mendengar sendiri pengakuan dari Andreas. Dia pun berucap lirih. Keluar dari sini. Andreas terkejut. Om Wisnu, kenapa? Apa salah saya? Kali ini Wisnu berkata dengan keras. Jangan panggil aku Om lagi. Mulai sekarang, aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Tidak ada hubungan antar keluarga lagi. Dan tidak ada saling bantu lagi. Andreas bingung. Selama ini hubungan antara keluarganya dengan Wisnu baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Keluarganya selama ini sangat bergantung pada Wisnu sebagai dokter pribadi. Berulang kali dia melakukan perawatan yang tepat sehingga beberapa penyakit kronis berhasil disembuhkannya. Jika sekarang Wisnu mengatakan itu, maka Andreas tidak akan pernah tenang saat pulang ke rumah keluarga besarnya. Dan lagi, kini Andreas sangat berharap mendapatkan setengah pil obat ajaib itu. Tapi Wisnu yang sempat menjanjikannya tiba-tiba secara sepihak membatalkan malah justru mengusirnya. Apa ini? Dan bagaimana dengan nekrosis yang membuatnya hampir putus asa? Tanpa obat itu, Andreas tidak akan bisa lagi menikmati hari-hari indahnya bersama wanita-wanita cantik pilihannya. Maka Andreas pun buru-buru bertanya. Om Wisnu, apa yang terjadi? Apa ada yang salah dengan Anda? Dengan menahan marah, Wisnu mencoba menjelaskan situasinya. Aku kasih tahu kamu ya. Patama itu orang baik. Dia bukan saja penyelamat hidupku, tapi dia adalah naga sejati di dunia ini. Kamu berani tidak menghormati Patama. Itu sama saja kamu telah memukul wajah Wisnu Purbo. Meski di depan ayahmu, aku tidak akan mau menolongmu hari ini. Pergilah dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Bab 202. Kebanggaan setiap lelaki. Naga sejati. Andreas bergumam spontan. Om Wisnu, apa Anda tidak salah? Jangan-jangan Anda tertipu oleh sampah busuk itu. Bukankah dia hanya menantu yang tak dianggap di keluarga Haris? Dia tidak ada gunanya. Lihatlah. Bahkan aku meniduri adik sepupunya pun dia diam saja. Bandingkan dia dengan saya. Om, saya sudah meraih kesuksesan besar. Dia tidak ada apa-apanya. Om Wisnu, apa layak sampah itu lebih penting bagi Anda? Apakah Anda rela mengabaikan hubungan baik antara keluarga kita selama puluhan tahun itu? Lanjut Andreas dengan nada serius. Brengsek, Wisnu tiba-tiba marah setelah mendengar kata-kata panjang lebar dari Andreas. Dia mengambil palu penumbuk obat di sampingnya lalu memukulkannya ke kepala Andreas. Dengan keras, beraninya bicara kasar lagi tentang Patama. Pergi kamu, pergi. Kata Wisnu dengan wajah memerah. Andreas tidak sempat menghindar. Dia meringis kesakitan dan memegangi dahinya yang lebam. Sesaat kemudian, dia pun berkata kasar kepada Wisnu. Hei orang tua bodoh, rugi kamu percaya sama sampah busuk itu. Aku bersumpah untuk membunuhmu juga.
Setelah mengatakan itu, Andreas mengangkat kursi di sana dan melemparkannya ke arah Wisnu. Meski Wisnu tergolong sudah berusia lanjut, tapi tubuhnya sangat gesit berkat obat ajaib dari Tama. Jauh lebih gesit dari seorang pria 50 tahun dan obesitas seperti Andreas. Wisnu berhasil mengelak dan selamat dari kursi terbang itu. Lemparannya meleset. Andreas semakin tersulut emosinya. Orang tua, kalau kamu masih ingin hidup, serahkan setengah pil obat itu. Jika tidak, hidupmu akan selesai malam ini juga. Melihat keributan itu, Ivy menjadi ikut marah. Hei gendut, apa kamu ingin melawan kakekku? Hadapi aku dulu, kata Ivy sambil menggulung lengan bajunya dan bergegas mendekati Andreas. Keluarga Purbo, selama turun-temurun tidak hanya mempelajari pengobatan timur, tapi juga seni bela diri. Wisnu pun demikian. Dia memiliki keahlian ilmu bela diri yang lumayan. Bahkan cucu perempuannya, Ivy, pun juga berlatih kungfu dengan baik. Setidaknya cukup untuk melawan pria obesitas seperti Andreas. Belum sempat bereaksi, Andreas sudah terkena tendangan dari Ivy hingga roboh. Ivy pun langsung mengarahkan kaki yang dibalut sepatu kain ke arah leher Andreas. Segera pergi, atau jangan salahkan saya kalau tidak sopan. Andreas menyadari kalau dirinya tidak sanggup melawan Ivy. Maka dia pun segera bangkit dan buru-buru pergi meninggalkan klinik itu. Tapi sebelum melangkah keluar dari pintu, dia membalikkan badan dan berkata lantang, "Hei orang tua, tunggu saja pembalasanku. Aku akan segera membuat perhitungan denganmu. Sialan, pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Teriak Wisnu dengan suara bergetar. Andreas pun membanting pintu dan langsung pergi meninggalkan klinik itu dengan penuh amarah. Melihat Andreas keluar dari klinik, Glenn buru-buru menghampirinya dan bertanya, "Andreas, bagaimana? Apa Dokter Wisnu bisa menyembuhkanmu?" Andreas menggertakkan gigi dan berkata penuh kebencian. Bajingan itu tidak tahu terima kasih. Bisa-bisanya dia bilang kalau Tama adalah penyelamat kehidupannya. Brengsek, ayo kita pergi saja. Glenn pun ikut tidak percaya kalau Dokter Wisnu juga terpengaruh oleh Tama. Tama, orang itu benar-benar biadab. Tama, Wisnu, aku akan membuat mereka menyesal selamanya. Cibir Andreas. Glenn sebetulnya juga sudah muak dengan Tama. Tapi apa daya, dia tidak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk membalasnya. Jadi dia hanya bisa memendam perasaan itu tanpa bisa meluapkannya. Dan perasaannya semakin tidak karuan setelah Tama mendapatkan villa kelas 1 di Evergrande Land. Hadiah dari Aldi Aresta. Kalau Andreas bisa benar-benar membunuh Tama, tidak ada lagi yang bisa melindungi Chandra yang notabene adalah adiknya Glenn sendiri. Tanpa Tama Alena akan rapuh. Dan jika Alena tidak lagi punya kekuatan, keluarganya Chandra akan mudah untuk dikendalikan dengan begitu. Maka villa di Evergrande Land akan menjadi miliknya. Memikirkan hal itu, Glenn menjadi sangat antusias. Tapi dia menahannya dan mencoba untuk bersikap sewajarnya di depan Andreas. Andreas, yang kamu katakan itu benar sekali. Tama itu hanyalah pengangguran yang hanya bisa meminta uang istrinya. Dia adalah binatang buas yang selama bertahun-tahun tinggal di keluarga kami. Makan juga dari keluarga kami. Tapi lagi dan lagi dia mempermalukan keluarga kami. Hari ini, dia malah mempermalukanmu. Itu sangat keterlaluan. Tidak bisa dimaafkan. Dia harus mati, kata Glenn sambil menahan kegembiraan di dalam hatinya. Saat ini Andreas memang memiliki pemikiran untuk menghabisi Tama. Hanya saja, di dalam hatinya dia tahu jelas satu perkataan yang menurutnya sangat betul. Naga yang hebat tidak menyeberangi sungai. Artinya sehebat apapun seekor naga, dia hanya bisa hebat di tempatnya sendiri. Kalau sudah di daerah orang lain, dia harus tunduk, karena di situ dia bukanlah siapa-siapa. Dengan kata lain, naga yang hebat juga akan kesulitan menaklukkan ular setempat. Jadi saat ini dia sama sekali tidak memiliki cara untuk melakukan apapun terhadap Tama. Terlebih lagi lelaki itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Kelihatannya, Tama adalah orang yang telah mempelajari ilmu bela diri dengan baik. Ada sebuah pepatah mengatakan, preman yang bisa ilmu bela diri, maka tidak akan ada orang yang bisa mengendalikannya. Ingin berbuat sesuatu pada preman itu, maka harus mencari orang hebat yang benar-benar berilmu tinggi. Kalau tidak, maka semuanya hanya akan jadi sia-sia. Saat ini, yang terpenting bagi Andreas adalah mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri.
Kalau tidak, maka kelak hidupnya akan menjadi lebih buruk daripada kematian. Saat berpikir sampai di sini, rasa kebenciannya terhadap Dr. Wisnu meluap dalam hatinya. Dokter tua sialan itu, jelas-jelas dia memiliki obat untuk menyembuhkan dirinya. Dan yang lebih mengesalkan lagi, dokter tua itu bahkan mengusir Andreas dari kliniknya. Dan itu hanya semata-mata karena Tama. Benar-benar berdebah. Glenn sendiri juga sangat cemas. Bagaimana kalau bagian juniornya Andreas tidak bisa disembuhkan? Bukankah itu berarti anak perempuannya akan kehilangan pekerjaan? Kalau sudah begitu, bagaimana lagi cara Glenn untuk mencapai level kehidupan paling tinggi? Apalagi sampai saat ini, keluarga Haris hanya mendapat dana investasi sebanyak 10 miliar dari lelaki itu. Awalnya Andreas menjanjikan investasi sebesar 80 miliar. Masih tersisa 70 miliar yang belum diberikan lelaki itu. Kalau lelaki itu tidak bisa mendapatkan kembali kemampuan sebagai seorang lelaki, dia pasti tidak akan memberikan dokter tua sialan itu. Jelas-jelas dia memiliki obat untuk menyembuhkan dirinya. Dan yang lebih mengesalkan lagi, dokter tua itu bahkan mengusir Andreas dari kliniknya. Dan itu hanya semata-mata karena Tama. Benar-benar berdebah. Glenn sendiri juga sangat cemas. Bagaimana kalau bagian juniornya Andreas tidak bisa disembuhkan? Bukankah itu berarti anak perempuannya akan kehilangan pekerjaan? Kalau sudah begitu, bagaimana lagi cara Glenn untuk mencapai level kehidupan paling tinggi? Apalagi sampai saat ini, keluarga Haris hanya mendapat dana investasi sebanyak 10 miliar dari lelaki itu. Awalnya Andreas menjanjikan investasi sebesar 80 miliar. Masih tersisa 70 miliar yang belum diberikan lelaki itu. Kalau lelaki itu tidak bisa mendapatkan kembali kemampuan sebagai seorang lelaki, dia pasti tidak akan memberikan sisa sebesar 70 miliar itu. Saat memikirkan hal tersebut, Glenn bahkan lebih panik daripada Andreas sendiri. Dia berharap lelaki itu segera sembuh dan mendapatkan kembali kemampuan yang menjadi kebanggaan setiap lelaki itu. Karena itu, sambil mengemudikan mobil Glenn pun bertanya dengan penuh perhatian. Pak Andreas, Dokter Wisnu itu tidak tahu diuntung. Bagaimana kalau saya bantu Anda cari beberapa orang buat beri pelajaran padanya? Setelah itu kita bisa rebut obat darinya dengan paksa. Dokter tua sialan itu punya kemampuan yang sangat hebat. Cucu perempuannya itu juga bukan orang biasa. Dan yang terpenting, tua bangka itu sering menyembuhkan penyakit orang-orang ternama. Kalau sampai menyinggung dia, takutnya malah datangkan masalah yang lebih besar, ujar Andreas sambil mengibaskan tangan. Dokter Wisnu adalah seorang ahli pengobatan yang sangat terkenal di Surabaya dan beberapa kota besar lainnya. Dia sangat dihormati oleh orang-orang ternama dan berkuasa. Meskipun Andreas juga memiliki kekuasaan. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang dikenal Dokter Wisnu, dia bahkan tidak masuk dalam 30 besar. Karena itu Andreas tidak berani bertindak gegabah apalagi sampai menyinggung dokter tua itu. Untuk menyembuhkan dirinya, mau tak mau dia hanya bisa memikirkan cara lain. Tapi kemudian, tiba-tiba lelaki itu teringat dengan seseorang. Lalu dia berkata pada Glenn, "Aku punya seorang teman. Dia punya pabrik farmasi di Jakarta sini. Dan perusahaannya termasuk perusahaan top se-Indonesia. Besok aku coba kontak dengannya. Kalau begitu bagus sekali dong. Saya benar-benar takut tubuh Anda tidak bisa pulih lagi," ujar Glenn segera sambil menghembuskan napas lega. "Coba pergi ke apotek pinggir jalan sini dulu. Kamu belikan Viagra buat aku coba-coba sendiri," perintah Andreas. Baik, Glenn segera menghentikan mobil di pinggir jalan. Setelah itu dia sendiri yang turun dari mobil dan ke toko obat yang ada di pinggir jalan tersebut. Dia membelikan sekotak Viagra impor untuk Andreas. Setelah dia kembali ke mobil, Andreas yang sudah tidak sabar langsung berkata, "Ayo, cepat pulang ke rumah. Kamu suruh Vivian temani aku untuk cobain obat ini mempan enggak?" Glenn terlihat canggung. Lelaki itu tidak menyangka Andreas akan meminta dirinya menyuruh anak perempuannya sendiri untuk menemaninya secara langsung. Hanya saja, karena sudah pernah berada dalam keadaan tersebut, tidak perlu dipusingkan lagi. Karena itu Glenn tidak memikirkan masalah tersebut. Dia fokus memacu mobilnya dan segera membawa Andreas pulang. 203. Impian untuk panjang umur. Saat ini di tempat Dokter Wisnu. Dokter Wisnu masih merasa sangat marah. Malam ini,
kedua pasien yang datang untuk berobat padanya. Ternyata mereka semua pernah berbuat salah pada Tama. Yang pertama Juan. Waktu itu di ruang rawat teman Tama yang bernama Ben. Dia sok-sok hebat di depan Tama. Dan pada akhirnya, dia dilempar oleh Johan langsung dari lantai 3. Hal itu membuatnya mengalami patah tulang kaki. Siapa sangka lelaki itu sekarang masih punya muka untuk datang mencari Dokter Wisnu untuk mengobatinya. Dan satu lagi yang bernama Andreas itu. Orang yang paling membuat Dokter Wisnu murka adalah dia. Dokter Wisnu tidak tahu kalau Andreas telah berbuat salah pada Tama. Hampir saja Dokter Wisnu memberikan obat pada lelaki itu. Kalau sungguh tadi dia menyembuhkan Andreas, berarti secara tidak langsung dia membalas budi Tama dengan air tuba. Bahkan dia saja bergidik saat memikirkan hal tersebut. Lalu dia menatap cucu perempuannya sambil menghela napas. Ivy, untung saja tadi kamu datang tepat waktu. Kalau kamu terlambat sedikit saja, kakek pasti sudah kasih obat ajaib yang tinggal setengah itu pada Andreas, ujar Dokter Wisnu. Kek, aku dengar katanya Andreas bisa sampai kayak gitu. Juga karena Patama yang turun tangan Iho, celetuk Ivy yang juga sedikit ngeri. Oh, ternyata gitu, seru Dokter Wisnu. Patama benar-benar hebat. Sampai bisa menghancurkan saraf di bagian itu tanpa terlihat. Sekalipun ahli bedah yang terbaik mau memotong saraf di situ dengan manual, juga tidak mungkin bisa seakurat itu. Rasain dia. Siapa suruh dia berani macam-macam sama Patama, tukas Ivy. Tiba-tiba Ivy berkata lagi. Kek, aku rasa mending kakek ngomong dengan jelas sama keluarga Andreas. Kalau enggak, siapa tahu nanti Patama tahu kalau kita ada hubungan dengan keluarga itu. Lalu dia salah paham sama kakek. Kalau sampai gitu repot Iho jadinya, ujar Ivy. Iya, Dokter Wisnu menjawab sambil mengangguk. Kakek telepon ke orang rumah Andreas dulu. Setelah itu Dokter Wisnu mengeluarkan ponselnya. Kemudian dia langsung menelepon mamanya Andreas. Alberta. Alberta tahun ini sudah berusia 83 tahun. Negeri tirai bambu memiliki satu pepatah. 73, 84. Raja neraka tidak datang menjemput. Kamu yang pergi sendiri. Arti dari pepatah tersebut adalah orang yang sudah lanjut usia memiliki dua rintangan antara hidup dan mati. Yaitu saat di usia 73 dan 84 tahun. Saat orang lanjut usia sudah menginjak kedua usia tersebut, maka dia akan sangat mudah sakit dan meninggal. Alasan adanya pepatah seperti itu berkaitan erat dengan dua orang yang berasal dari negeri tirai bambu di zaman kuno. Yang pertama, Konfusius, orang bijak dan juga filsuf sosial yang terkenal. Dia hidup sampai usia 73 tahun. Satunya lagi, seorang filsuf seperti Konfusius juga yang bernama Mencius. Mencius hidup sampai di usia 84 tahun. Dari zaman kuno sampai sekarang, warga negara Tiongkok masih mengagumi kedua tokoh tersebut. Karena itu muncul kepercayaan tentang kedua rintangan di usia 73 dan 84 tahun tersebut. Dan Alberta telah melewati rintangan pertama, yang juga tepat di usianya yang ke-73. Saat itu dia sakit parah. Saat itu, Dokter Wisnu lah yang bergegas pergi ke Surabaya. Setelah memeriksanya, Dokter Wisnu membukakan resep obat untuknya. Setelah minum obat dari resep Dokter Wisnu sebanyak 9 bungkus, barulah dia ditarik kembali dari perbatasan hidup dan mati. Alberta sendiri juga tahu, sebentar lagi dia akan menghadapi rintangan kedua dalam hidupnya tersebut. Dan sekarang usianya jauh lebih tua dibandingkan waktu itu. Salah-salah. Mungkin kali ini akan menjadi lebih berbahaya dari yang waktu itu. Karena itu Alberta berharap, sebelum hari ulang tahunnya tiba, dia bisa mengundang Dokter Wisnu untuk datang ke rumahnya. Saat Alberta mendapati Dokter Wisnu yang meneleponnya lebih dulu, perempuan tua tersebut langsung mengangkat telepon dan menyapa dengan ramah. Wisnu, aku baru kepikiran mau telepon kamu. Kamunya sudah telepon duluan. Bulan depan itu ulang tahunku yang ke-84. Kira-kira nanti kamu ada waktu tidak? Kalau ada, datang ke tempatku sini dan hadir di acara ulang tahunku. Bagaimana? Ujar Alberta. Begitu mendengar perkataan tersebut dari Alberta, Dokter Wisnu juga sangat mengerti. Tahun ini, perempuan tua itu akan menghadapi rintangan keduanya. Kalau saja bukan karena hal yang terjadi hari ini. Tanpa dia yang menelepon pun, Dokter Wisnu akan datang sendiri sebelum ulang tahun Alberta.
Dr. Wisnu akan memeriksa kondisi perempuan tua itu sendiri. Agar dia bisa selamat dan hidup sampai usia 90 tahun tetapi sekarang, Andreas ternyata berbuat ulah pada Patama. Jadi, sekarang bagaimanapun dia juga tidak akan pergi ke tempat Alberta lagi. Selain itu, selama ini Dr. Wisnu selalu membalas budi. Sedari awal hutang budinya juga sudah terlunaskan. Kak Alberta, sudah berapa tahun, aku selalu merawat dan menjaga kesehatan keluarga kalian. Hutang budiku pada suami kamu juga sudah aku balas berkali-kali lipat. Jadi, kelak lebih baik keluarga kita tidak perlu ada sangkut paut lagi, ujar Dr. Wisnu. Begitu mendengar perkataan Dr. Wisnu, Alberta bagai disambar geledek. Seketika perempuan tua itu menjadi panik dan bertanya, Wisnu, kamu ini kenapa sih? Keluarga kita sudah menjalin hubungan sejak lama. Kenapa kamu tiba-tiba bilang kayak begitu? Kak Alberta, waktu itu suami kamu begitu baik sama aku. Aku juga hutang budi padanya. Dan bertahun-tahun lamanya, aku berusaha membalas kebaikan keluarga kalian. Kamu pasti juga tahu, aku orang yang tahu balas budi, ujar Dr. Wisnu dengan serius. Tentu saja, jawab Alberta segera. Tapi kamu ini kenapa sih tiba-tiba kayak gini? Sebenarnya ada apa? Sampai kamu mau putuskan hubungan dengan keluarga kami. Kalau aku ada salah di mana? Kamu langsung ngomong saja sama aku. Aku pasti akan memperbaikinya. Sebenarnya masalahnya bukan di kamu, Kak Alberta, tetapi anak kamu, si Andreas, jawab Dr. Wisnu. Andreas, tanya Alberta tidak mengerti. Kenapa dengan anak itu? Dia yang buat salah sama kamu. Tapi sekarang orangnya lagi di Jakarta kok. Aku juga lagi di Jakarta, ujar Dr. Wisnu. Setelah terdiam sebentar, lelaki itu kembali berkata, aku sudah ketemu sama Andreas. Sebenarnya dia tidak bersalah apa-apa sama aku. Tapi dia sudah bersalah sama orang yang sangat berjasa bagiku. Kalau bukan karena dia, aku mungkin saja sudah mati. Karena itu, demi membalas budinya, aku hanya bisa putuskan hubungan dengan keluarga kalian. Mohon pengertiannya, Kak Alberta. Seketika Alberta merasa jantungnya seperti sedang digenggam dengan kuat. Andreas yang sedang di Jakarta ternyata menyinggung sampai membuat Dr. Wisnu marah. Benar-benar kurang ajar. Semua orang tahu, kalau Dr. Wisnu adalah ahli pengobatan tradisional paling terkenal. Betapa banyak orang-orang besar yang memohon padanya untuk disembuhkan. Bahkan di perkumpulan para konglomerat di Surabaya sampai membuat semboyan. Bunyi semboyan itu adalah kalau Raja Neraka akan menjemput kamu tengah malam. Tangan Dewa Dr. Wisnu bisa buat kamu hidup sampai subuh. Artinya adalah meskipun orang sudah hampir meninggal, asalkan Dr. Wisnu yang turun tangan, maka orang itu bisa hidup sedikit lebih lama lagi. Dan bagi para konglomerat, hal itu adalah sebuah impian. Sebagai contoh, Stanley Hosi, Raja Judi Makau. Dia telah menggunakan berbagai metode dengan teknologi tinggi di rumah sakit untuk memperpanjang hidupnya selama beberapa tahun terakhir. Setiap tahunnya uang yang dia habiskan di rumah sakit saja ratusan juta atau bahkan miliaran. Tapi baginya, apalah artinya uang sebesar itu? Masih bisa bernapas jauh lebih berharga untuk panjang umur daripada uang-uang itu. Kalau hidup tiba-tiba berakhir, apa artinya kalau kamu memiliki kekayaan bermiliaran dan triliunan itu? Kamu tidak bisa menikmatinya lagi. Dan kamu akan tinggal sendirian di sebuah peti kayu kecil. Maka dari itu, semakin kaya seseorang, maka orang itu semakin mengagungkan Dr. Wisnu. Para konglomerat di Surabaya, tidak ada yang tidak merasa iri pada keluarga Alberta. Alasannya ya karena hubungannya dengan Dr. Wisnu. Orang lain harus menghamburkan banyak harta kekayaan baru bisa mengundang dokter itu datang untuk menyembuhkannya. Tetapi karena hubungan baiknya dengan Dr. Wisnu, maka dokter itu setiap tahun akan pergi mengunjungi keluarga Alberta. Dokter itu akan memeriksa kesehatan dan juga menyembuhkan semua orang di keluarga itu. Hal tersebut membuat banyak orang menjadi iri hati. Suami Alberta, yang juga adalah papanya Andreas, sekitar 10 tahun lalu menderita kanker. Yang kalau bukan karena Dr. Wisnu mencari segala cara untuk membalas budinya pada orang itu, mana mungkin Papa Andreas bisa bertahan dan baru meninggal tahun lalu. Dan saat meninggal, Papa Andreas sudah berusia 86 tahun. Itu sudah jauh di atas usia harapan hidup orang Indonesia.
Dan karena itu, ada banyak orang sehat sampai merasa sangat iri pada Papa Andreas. Alberta bahkan berharap dengan bantuan Dr. Wisnu, dirinya bisa hidup sampai usia 90 tahun. Bahkan sampai 100 tahun. Tetapi siapa sangka dokter itu tiba-tiba menelepon dan bilang mau putus hubungan dengan keluarganya. Hal ini tentu saja membuat Alberta panik bukan main. Wisnu, kamu tidak usah hiraukan si Andreas. Apalagi dia lebih muda dari kamu. Kalau dia sudah singgung kamu, tolong kamu maafkan dia. Abis ini aku langsung telepon dia. Aku akan kasih teguran keras ke dia. Aku akan suruh dia segera pergi minta maaf sama kamu, pinta Alberta. Tidak usah, Kak Alberta, ujar Dokter Wisnu datar. Kalau dia buat salah sama aku pasti maafkan dia. Tapi orang yang sudah dia singgung itu adalah orang yang aku punya utang budi besar padanya. Karena itu, kamu juga tidak perlu bilang apapun lagi. Aku tidak akan berubah pikiran. Aku tetap berdoa kamu bisa panjang umur dan sehat selalu. Selamat tinggal. Tut, tut, Dr. Wisnu langsung menutup telepon tanpa menunggu jawaban dari Alberta. Setelah itu dia juga mematikan ponselnya. Kita tutup dan pulang ke hotel, ujarnya pada Ivy. Di satu sisi, Andreas sedang duduk anteng di dalam mobil Glenn. Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke rumah keluarga Harris. Begitu sampai di kediaman keluarga Harris, Andreas langsung menuangkan air putih untuk dirinya di ruang tamu. Kemudian dia langsung mengeluarkan Viagra yang dibelikan Glenn tadi. Dia sedang membaca instruksi pada kemasan obat kuat tersebut dan berkata, obat ini diminum 1 butir sekali. Nyonya Harris juga sedang berada di situ. Perempuan itu merasa canggung kala melihat Andreas yang tanpa babi bu langsung mengeluarkan obat seperti itu di depannya. Bahkan istri Glenn yang berada di samping Nyonya Harris terlihat malu-malu dan tidak enak hati untuk melihatnya. Sedangkan Vivian, meskipun perempuan itu tidak mengatakan apapun, dari ekspresi wajahnya terlihat seperti penuh penantian. Sejak Andreas kehilangan kemampuan seksualnya, sikap lelaki itu terhadap Vivian berubah menjadi sangat buruk. Bab 204. Sosok yang familiar. Jangankan kasih uang jajan pada Vivian. Sekarang bahkan investasi yang sudah Andreas janjikan juga tidak ada kelanjutannya. Sepertinya untuk saat ini, satu-satunya cara yaitu mengembalikan kemampuan seksual lelaki itu. Dengan begitu Vivian baru bisa terus mendapatkan keuntungan dari lelaki itu. Kalau tidak, Andreas pasti akan mencampakkan Vivian. Bahkan juga mencampakkan seluruh keluarga Harris. Sejauh ini, investasi dari Andreas sebesar 10 miliar itu hanya bisa menopang Harris Group untuk sesaat saja. Masih jauh dari kata cukup untuk membawa Harris Group kembali ke masa kejayaannya. Glenn yang berada di samping Andreas tiba-tiba berkata, ini minum 1 kali 1 butir saja sudah cukup. Obat yang ini punya efek kuat. Andreas menggumam sambil terangguk-angguk. Setelah itu, dia langsung mengeluarkan 3 butir obat dari kemasannya. Dan lelaki itu menelan 3 butir obat itu sekaligus. Andreas sungguh berharap obat impor tersebut akan efektif padanya. Karena itu, setelah meminum obatnya dia langsung berkata pada Vivian, Vivian, kamu ikut aku ke atas perintah Andreas. Vivian segera menganggukkan kepala. Perempuan itu langsung datang menghampiri Andreas. Dia melingkarkan tangannya pada lengan lelaki itu. Sayang, kita masuk ke kamar dan coba lagi ya, kata Vivian. Andreas hanya menggumam pelan. Tanpa banyak berkata, lelaki itu langsung berlalu menuju kamar bersama Vivian. Setelah itu dia menyuruh Vivian agar melakukan upaya terbaiknya untuk membangun hasratnya. Tapi sayang sekali, Vivian sudah berusaha sangat lama. Tetapi obat itu tidak memiliki efek apapun. Kemudian Andreas yang masih belum putus asa, kembali menelan 3 butir obat kuatnya. Tetapi lelaki itu masih saja tidak merasakan apapun. Dan hal tersebut tentu saja membuatnya begitu frustasi. Akhirnya setelah mencoba cukup lama, dia menyerah juga. Saat dia melihat Vivian yang masih mencoba memancing hasratnya, lelaki itu begitu marah. Dia yang murka langsung menendang perempuan itu sampai terjatuh dari atas tempat tidur. Di sini sudah nggak butuh kamu lagi. Keluar sana, bentak Andreas. Vivian takut Andreas marah padanya. Karena itu dia bergegas berkata, sayang kamu nggak usah terlalu khawatir. Aku yakin kita pasti segera temuin cara buat sembuhin kamu.
Pergi. Andreas berteriak dengan kesal. Lelaki itu kemudian langsung melemparkan sebuah bantal ke arah Vivian. Vivian tidak berani tetap tinggal di kamar itu lagi. Karena itu dia segera mengambil pakaiannya yang berserakan. Setelah itu dia bergegas keluar dari kamar. Andreas terbaring seorang diri di atas tempat tidur. Tubuhnya gemetaran karena amarah yang meluap dari dalam dirinya. Seorang lelaki yang sukses dan telah mencapai tingkat kehidupan yang teratas. Dan hal yang paling dinantikan oleh lelaki seperti itu adalah menikmati pemandangan perempuan-perempuan cantik yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi, kalau sudah kehilangan kemampuan seksual begini, tidak peduli betapa banyak perempuan cantik yang berseliweran, semua jadi percuma saja bukan? Dan Andreas tidak akan pernah bisa menerima hal tersebut. Tepat di saat emosinya sedang menggebu-gebu, tiba-tiba ponsel lelaki itu berbunyi. Saat dia menatap layar ponselnya, ternyata mamanya yang menelepon padanya. Karena itu dia segera mengangkat telepon. Halo Ma, sudah malam begini. Mama kok belum tidur? Tanya Andreas. Dasar kamu anak kurang ajar. Kamu sengaja mau celakai mama ya? Kamu mau buat mama mati di usia 84 ini ya? Bentak mamanya dari sisi lain sana. Loh, Ma, kok mama ngomong kayak gitu? Bagaimana mungkin aku mau mencelakai mama? Bantah Andreas. Omong kosong, bentak mamanya. Coba kamu bilang, kamu sudah buat salah apa sama Dokter Wisnu? Sekarang dia mau putus hubungan secara total dengan keluarga kita. Kamu tahu tidak, berapa besar kerugian yang keluarga kita alami karena hal ini? Seketika Andreas kaget sampai gemetaran setelah mendengar perkataan mamanya. Hanya karena dirinya sudah menyinggung tamasi pecundang itu. Hanya karena itu, Dokter Wisnu bukan hanya tidak mau mengobatinya. Bahkan dia juga mau memutuskan hubungan secara total dengan keluarganya. Tua bangka itu pasti sudah dikasih minum suatu obat atau dipelet sama Tama itu. Andreas begitu murka, tetapi lelaki itu hanya bisa berkata pelan pada mamanya. Ma, dokter tua kayak dia. Sebenarnya juga nggak hebat-hebat amat kok, ujar Andreas. Mama tidak mau tahu kamu pakai cara apa. Pokoknya, di hari Mama ulang tahun yang ke-84, kamu harus bisa membawa Wisnu datang ke Surabaya untuk periksa kondisi kesehatan Mama. Dan juga sembuhin penyakit lama Mama. Kalau tidak, Mama tidak akan ampuni kamu, gertak Alberta. Ada banyak orang yang semakin tua, akan menjadi semakin egois dirinya. Semakin tua, dia akan semakin takut akan kematian. Karena itu dia akan semakin berharap bisa hidup lebih dan lebih lama lagi. Makanya, Alberta tidak ingin tahu sebenarnya ada konflik apa antara anaknya dengan Dokter Wisnu. Dia hanya ingin dokter itu bisa terus menjadi dokter yang menjaga kesehatannya. Dengan adanya Dokter Wisnu, bisa hidup sampai usia 90 tahun juga tidak apa. Tetapi kalau tidak ada dia, mungkin saja Alberta tidak bisa melewati rintangan di tahun ini. Andreas juga merasa sangat depresi. Dia ingin memberi penjelasan. Dia ingin mengeluh. Tetapi sang mama tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setelah memberi perintah dengan tegas, Alberta langsung menutup telepon. Andreas yang frustrasi meluapkan amarahnya dengan membanting barang-barang di kamar. Setelah itu, dia mengambil ponselnya sambil menggertakkan gigi. Dia mencoba menelepon Dokter Wisnu. Dia akan mencoba dengan mengaku salah dan memohon dokter itu, agar dokter itu akan terus ke rumahnya untuk memeriksa kondisi kesehatan mamanya. Tetapi ternyata harapannya harus pupus. Karena saat ini nomor ponsel Dokter Wisnu malah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Hal tersebut membuat Andreas semakin murka sekaligus frustrasi. Tetapi dia juga tidak bisa apa-apa. Dia tidak akan berani melawan perintah dari mamanya. Karena itu, mau tidak mau dia harus pergi sendiri. Andreas memakaikan kembali pakaiannya. Setelah itu dia turun ke lantai bawah. Kemudian dia pergi sendirian ke tempat praktek Dokter Wisnu tanpa ditemani siapapun. Hanya saja, saat sampai di depan pintu tempat praktik, ternyata sudah tutup. Andreas turun dari mobil. Dia berdiri di depan pintu yang sudah tertutup rapat itu. Lelaki itu begitu marah dan merasa tertekan. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan kuat. Tak lama kemudian, tiba-tiba Andreas menangkap sosok dua orang dari kegelapan yang tidak jauh darinya. Salah satu dari mereka berjalan dengan terpincang-pincang. Entah kenapa, Andreas merasa sosok itu cukup familiar baginya.
Karena itu dia memutuskan untuk bersembunyi dulu. Dia mengamati kedua orang tersebut secara diam-diam. Setelah mereka berdua semakin mendekat, Andreas baru bisa melihat mereka dengan jelas. Ternyata orang itu adalah seorang lelaki berusia 50-an yang membawa seorang pemuda berusia sekitar 20-an. Pemuda itu memegang sebuah tongkat di tangannya. Sedangkan yang satunya lagi membawa sebuah jeriken minyak berwarna hijau. Sedangkan lelaki parubaya di sampingnya. Satu tangannya menopang pemuda yang terpincang-pincang. Kemudian di tangannya yang lain juga membawa jeriken hijau yang sama. Andreas akhirnya mengenali lelaki muda itu. Saat Andreas datang untuk berobat pada Dr. Wisnu, lelaki muda itu sedang diusir oleh petugas tempat praktik tampaknya. Karena tidak berhasil mendapat pengobatan dari Dr. Wisnu, lelaki muda itu berencana untuk membakar tempat praktik sang dokter. Dan lelaki muda pincang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Juan. Juan yang sudah sok hebat di depan Tama di rumah sakit. Setelah itu dia dilempar dari lantai 3 oleh Johan. Akhirnya kaki Juan tidak sembuh dan sekarang menjadi pincang. Karena itu dia sangat membenci Tama. Awalnya dia berencana untuk meminta Dr. Wisnu untuk menyembuhkan kakinya dulu. Setelah itu dia baru pergi untuk membuat perhitungan dengan Tama. Tetapi di luar dugaan, dokter itu bahkan tidak mengizinkannya untuk masuk. Sekembalinya ke rumah sakit, Juan langsung mengadu pada papanya. Setelah itu, papa dan anak itu begitu marah. Karena amarah yang tidak tertahankan lagi. Akhirnya mereka pergi membeli 2 jeriken bensin. Mereka berencana membakar tempat praktik Dr. Wisnu. Mereka berdua sudah menyusun rencana untuk balas dendam. Pertama mereka akan membakar tempat praktik Dr. Wisnu. Mereka ingin beri pelajaran pada dokter tua itu. Setelah itu, mereka berencana untuk pergi mencari Tama untuk balas dendam saat ini. Andreas bisa mendengarkan Juan yang sedang mengatakan sesuatu pada papanya. "Pa, kira-kira Pak tua itu tinggal di tempat praktiknya ini enggak ya?" Tanya Juan. "Mana papa tahu?" Jawab papanya dengan ketus. "Pusing amat dia tinggal di sini atau enggak. Kalau dia tinggal di sini lebih bagus lagi. Sekalian saja orangnya juga terbakar. Sial, sok-sok hebat. Mati saja sana. Dokter sialan. Jadi dokter bukannya tolongin pasien. Dia malah abaikan pasien. Dibakar hidup-hidup saja sudah termasuk murah hati sama orang seperti dia," ujar Juan yang juga sangat kesal itu. Bab 205. Kasih sayang. Seorang papa. Setelah itu, Juan membuka tutup jeriken berisi bensin. Lalu dia berkata pada papanya yang sedang berada di sampingnya. "Pa, aku rasa kita tuang bensin ini dari saluran air biar bisa nyebar sampai ke semua bagian dalam tempat ini. Nanti kita tinggal nyalain di luar. Pasti semuanya bakal ludes terbakar." "Oke, bakar orang-orang gak tahu diri ini," ujar Papa Juan setuju sambil terangguk-angguk. Meskipun di Jakarta ini kekuatan Papa Andreas tidak termasuk di kelas paling tinggi. Kelas atas juga tidak termasuk. Namun kalau sudah soal sayang anak, maka dia menempati nomor 1 se-Jakarta. Karena untuk keluarga Haryadi, setiap generasinya hanya memiliki satu anak laki-laki. Papa Andreas yang bernama Adi Haryadi tersebut sudah memiliki banyak anak perempuan. Setelah mencoba tanpa menyerah, akhirnya baru dia mendapat anak laki-laki yaitu Juan. Tentu saja berkat itu, sedari kecil Juan sudah dimanja dengan berbagai cara. Saat Juan berada di bangku SD, tangannya pernah dipukul dengan penggaris oleh gurunya. Karena saat itu, Juan tidak belajar dengan baik-baik serta suka membuat masalah di dalam kelas. Setelah mengetahui hal tersebut, Adi langsung membawa orang ke sekolah dan mematahkan tangan guru tersebut. Sampai membuat guru itu cacat seumur hidup. Saat Juan duduk di bangku SMP, dia pernah berkelahi dengan teman satu sekolahnya. Karena lawannya lebih kuat, maka Juan kalah telak dan babak belur. Setelah itu, lagi dan lagi, Adi membayar seseorang untuk menghajar anak yang sudah memukul anaknya. Akhirnya teman sekolah Juan itu harus menjadi seorang pasien koma dan tidak bisa bangun lagi. Selama proses pertumbuhan Juan menjadi dewasa, contoh-contoh seperti itu tidak terhitung jumlahnya. Pokoknya di mata Adi, kalau ada yang berani menindas anaknya, orang tersebut harus mati. Dokter Wisnu tidak mau mengobati kaki anaknya. Berarti dia pantas untuk mati. Lalu orang yang bernama Tama sudah membuat anaknya menjadi seperti sekarang. Maka lelaki itu lebih tidak boleh didiamkan saja.
Karena itu, Adi berencana hari ini dia membakar Dr. Wisnu sampai mati dulu. Setelah itu, besok dia baru akan menjalankan rencana yang sudah dia buat. Untuk mengambil nyawa Tama, Andreas melihat kedua orang tersebut mau membakar tempat praktik Dr. Wisnu. Bahkan ada kemungkinan dokter itu bakal ikut mati terbakar. Seketika dia menjadi panik. Tanpa banyak pikir lagi, Andreas langsung melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu dia berkata, "Hei, bro, please, jangan gegabah dulu." Karena kemunculannya yang tiba-tiba dan tidak terduga, Juan dan papanya kaget bukan main. Pada awalnya mereka mengira, karena sudah larut malam maka tidak akan ada orang yang tahu perbuatan mereka. Tetapi siapa sangka tiba-tiba ada orang yang muncul. Saat Juan terkejut karena kemunculan Andreas. Tetapi dia dengan segera bisa mengenali Andreas. "Loh, kamu yang tadi mau berobat sama Dr. Wisnu, kan? Kenapa? Kamu mau bantuin dia?" Tukas Juan. "Eits, jangan salah paham dulu," ujar Andreas sambil mengibaskan tangannya. "Aku nggak peduli sama hidup matinya tua bangka itu. Tapi asal kamu tahu saja, di tubuhnya selalu bawa-bawa sebuah obat ajaib. Aku yakin obat ajaib dia itu nggak hanya bisa sembuhin kaki kamu. Juga, bisa sembuhin aku. Kalau sekarang kalian langsung bakar dia, obat ajaibnya itu pasti bakal ikut ludes terbakar," tutur Andreas. Tiba-tiba Juan seperti tersadar akan sesuatu. Oh, iya, kenapa dia tidak terpikir akan hal itu? Kenyataannya, Dr. Wisnu memang memiliki sebuah obat ajaib. Dan Juan tahu akan hal tersebut. Katanya obat itu bahkan bisa menyembuhkan paraplegia. Paraplegia adalah kelumpuhan yang mempengaruhi sebagian batang tubuh, tungkai, dan organ panggul yang diakibatkan cedera sumsum tulang belakang. Jadi obat ajaib itu bisa menyembuhkan paraplegia yang katanya tidak bisa disembuhkan itu. Apalagi kakinya yang pincang itu. Kalau dia dan papanya membakar Dr. Wisnu sampai mati, bukankah berarti dia juga harus kehilangan kesempatan untuk menyembuhkan kakinya yang cacat itu? Saat memikirkan hal tersebut, seketika Juan menjadi sedikit ragu-ragu. Hei, kalau menurutku sih gini saja ya. Kalian jangan bakar tempat tua bangka ini dulu. Cari cara dulu buat sekap dia. Lalu rebut obat ajaib itu dari tangannya. Setelah itu baru habisi dia, ujar Andreas. "Kenapa? Kamu juga punya dendam sama dia?" tanya Juan sambil mengerutkan keningnya. "Tentu saja ada dong," seru Andreas. "Aku punya dendam kesumat sama dia. Aku juga pengen habisi orang itu cepat-cepat. Tapi pertama-tama aku harus mendapatkan obat ajaib darinya buat sembuhin penyakitku. Kalau gitu, gimana kalau kita bersekongkol buat sekap tua bangka itu? Kita paksa dia buat serahin obat ajaibnya itu. Setelah itu kita baru buat dia bungkam selamanya," usul Juan. "Deal." Andreas mengangguk tanda setuju. "Kalau gitu, kita saling tukar nomor WhatsApp dulu. Besok kita cari waktu buat ketemu. Nanti kita bahas bareng detailnya." Hanya saja, Juan dan papanya sama sekali tidak tahu kalau Dr. Wisnu hanya memiliki setengah butir obat ajaib, tetapi Andreas tahu hal tersebut dengan sangat jelas. Apalagi sore tadi hampir saja dia mendapat obat ajaib yang tinggal setengah dari tangan dokter itu. Andreas sendiri tidak akan berani untuk melakukan sesuatu terhadap Dr. Wisnu. Tetapi kalau sepasang ayah dan anak itu mau turun tangan sendiri, maka dia tinggal duduk dan menikmati hasilnya saja tanpa harus turun tangan. Misalnya, Andreas bisa membuat obat tiruan berdasarkan yang dia lihat tadi sore. Setelah itu dia akan senantiasa membawa obat itu kemana-mana. Sampai tiba waktunya mereka berhasil menyekap Dr. Wisnu. Nanti Andreas tinggal cari obat ajaib yang tinggal setengah butir itu dari Dr. Wisnu. Lalu obat palsu yang dia buat sendiri akan dia berikan kepada sepasang ayah dan anak itu. Akhirnya, Andreas tidak hanya bisa menyembuhkan bagian tubuh bawahnya tersebut, bahkan masalah kematian Dr. Wisnu, dia bisa melimpahkan semuanya kepada Juan dan papanya. Adi yang simple minded malah tidak berpikir begitu banyak. Lelaki parubaya itu hanya merasa, karena mereka memiliki musuh yang sama, maka semuanya bisa dijadikan rekan. 10 batang lidi pasti lebih sulit dipatahkan daripada 1 batang lidi. Lagi pula risiko juga bisa dibagi rata. Jadi kenapa tidak? Sedangkan tentang obat ajaib itu, Adi sama sekali tidak tahu menahu.
Sebenarnya berapa banyak obat ajaib yang dimiliki Dr. Wisnu? Tetapi baginya, ada atau tidak obat ajaib itu hasilnya sama saja. Ada obat itu Dr. Wisnu tetap harus mati. Tidak ada obat itu, dia juga tetap harus mati. Karena dia dan anaknya sudah tidak bisa menahan rasa marah dan dendam dalam hati mereka. Karena itu dia saling bertukar nomor ponsel dengan Andreas. Mereka sudah sepakat untuk meluangkan sedikit waktu besok. Mereka akan berhubungan lewat telepon. Setelah itu, Adi dan Juan pergi dari tempat praktik Dr. Wisnu sambil membawa jeriken bensin yang dibawanya tadi. Andreas merasa sangat puas dengan rencana yang dibuatnya. Setelah itu dia buru-buru kembali ke kediaman keluarga Haris. Dia berencana, begitu sampai di rumah, dia akan menggunakan tepung terigu dan cat bubuk berwarna hitam. Lelaki itu akan membuat adonan yang menyerupai obat ajaib yang berwarna hitam dan bulat itu. Juan dan papanya sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba dia bertanya pada papanya, "Pa, kalau gitu sesuai dengan rencana awal, besok kita pancing Tama buat keluar dan habisi dia. Setelah itu, kita baru buat rencana dengan orang tadi buat habisi Dr. Wisnu bareng." "Gimana? Habisi Tama dulu," jawab papanya sambil mengangguk. "Setelah Tama mati, kita ambil obat ajaib dari Dr. Wisnu dulu. Kita sembuhkan kaki kamu." "Bagus banget, Pa," seru Juan dengan bersemangat. "Kalau sudah temukan obat ajaib itu, aku nggak perlu lagi jadi orang cacat." Adi tersenyum pelan dan berkata, "Juan, kamu tenang saja. Sekalipun Papa jadi orang cacat, Papa juga nggak akan biarin anak Papa jadi orang cacat. Kita sekarang pulang buat istirahat dulu. Besok kamu telepon Rika dulu. Kita jalankan rencana yang sudah kita buat," timpal papanya lagi. "Iya, Pa." Keesokan harinya, setelah Tama keluar untuk membeli sarapan, mama mertuanya menikmati sarapan tersebut. Lalu perempuan itu bersiap untuk pergi bermain kartu dengan teman-temannya. Rika paling suka judi seperti main kartu dan lain sebagainya. Setiap hari, dari pagi sampai malam, asalkan dia tidak ada kegiatan lain, dia pasti berada di tempat yang sudah jadi markasnya itu. Baru saja Rika keluar dari rumah. Saat dia mau berjalan ke tempat kumpulnya itu, tiba-tiba dia mendapat sebuah telepon. Dia bergegas mengeluarkan ponselnya untuk melihat yang meneleponnya siapa. Saat dia melihat nama Juan tertera di layar ponselnya, dia segera menggeser tombol warna hijau. "Halo, Juan, ada apa kamu tiba-tiba telepon tante?" tanya Rika. Semenjak Alena menikah dengan Tama, setiap hari Rika hanya memikirkan cara untuk membuat anaknya bercerai dengan menantu tidak berguna itu. Baru setelah itu cara untuk membuat Alena bisa menikah dengan anak orang kaya. Pada awalnya, Rika ingin anak perempuan satu-satunya bisa menikah dengan keturunan konglomerat yang bernama Antonio. Tetapi pada akhirnya keluarga Antonio tiba-tiba bangkrut. Yang lebih aneh lagi, Antonio sekeluarga dalam waktu semalam mendadak menghilang bagai ditelan bumi. Sejak saat itu sampai sekarang, mereka tidak pernah muncul di kota Jakarta lagi. Dan setelah itu, Rika berharap Alena bisa menikah dengan Adrian Aresta. Dan pada akhirnya, saat Adrian membantu dirinya menagih utang, lelaki itu dihajar habis-habisan oleh kaki tangan Johan. Setelah itu, dia tidak pernah berani keluar lagi. Lalu beberapa waktu lalu, dia ingin Alena bisa menikah dengan Juan. Pada akhirnya, lelaki itu dilempar Johan langsung keluar dari jendela kamar inap rumah sakit tempat suaminya dirawat. Sejak saat itu, Juan juga ikut menghilang boleh dibilang. Juan sebenarnya adalah kandidat terbaik dari pilihan lainnya. Meskipun terakhir kali, lelaki itu sempat membawa seorang dokter penipu yang tidak bisa menyembuhkan suaminya. Tetapi menurut Rika, Juan sendiri juga korban penipuan. Maka dari itu, sedari awal perempuan itu tidak pernah menyalahkan Juan karena insiden itu. Bab 206. Calon menantu yang baik. Malah kebalikannya, Rika sering merasa bersalah. Karena akibat dari insiden tersebut, Juan terjatuh sampai kakinya patah. Bagaimanapun, saat itu Juan sudah bermaksud baik. Karena itu saat menerima telepon dari Juan, Rika tidak hanya merasa senang. Dalam waktu bersamaan, dia juga merasa bersalah. "Tante, waktu itu Om kecelakaan sampai masuk rumah sakit. Aku malah ditipu dan bawa dokter penipu itu untuk sembuhin Om. Aku benar-benar minta maaf soal itu. Sebelumnya aku nggak dapat kesempatan untuk minta maaf."
Maaf banget ya, Tan, ujar Juan dari sisi telepon lain dengan nada serius. Aduh, Juan, kamu ngomong apa sih? Saat itu, Tante sangat berterima kasih atas maksud baik kamu itu. Tante juga merasa sangat bersalah. Orang yang harus minta maaf tuh Tante, jawab Rika. Enggak kok Tante. Semua karena aku yang lalai. Aku harusnya periksa dulu secara detail latar belakang dokter itu. Setelah berhenti sejenak, Juan menimpali lagi. Jadi Tante, aku pengen ngajak Tante makan di luar. Agar aku bisa minta maaf sama Tante secara langsung. Aku harap Tante mau ya. Seketika perasaan senang meluap di dalam hati Rika. Sejujurnya, dia sama sekali tidak merasa kalau Juan bersalah dalam masalah waktu itu. Sebaliknya, menurut Rika, sebenarnya Juan juga korban dalam insiden itu. Selain itu, gara-gara Tama yang tidak berguna itu, Juan harus patah salah satu kakinya. Lelaki itu sungguh tidak bersalah. Dan lagi, setelah ditelepon Juan, kesan Rika terhadap lelaki itu menjadi semakin baik. Coba lihat Juan, anak orang kaya tapi tidak sombong. Orangnya juga perhatian. Selain perhatian, dia juga sangat sopan. Dia sangat menghormati Rika. Lelaki seperti itu barulah calon menantu yang baik. Kalau saja dia bisa membuat Alena dekat dengan Juan. Nanti dia tinggal mengusir pergi Tama yang setiap hari berkeliaran untuk membodohi orang lain itu. Dengan begitu, bukankah berarti anaknya bisa menikah dengan keluarga orang kaya? Yang paling penting lagi, keluarga Juan memiliki sebuah pusat pameran dan konvensi. Untuk proyek dekorasi di dalamnya pasti sangat besar. Kalau lelaki itu bisa menjalin hubungan dengan Alena, berarti proyek-proyek besar tersebut akan jatuh ke perusahaan Alena bukan? Biarpun misalkan Alena mengambil proyek itu, lalu disubkontrakkan kepada pihak lain. Dengan begitu saja, Alena masih bisa meraup keuntungan yang cukup besar juga bukan? Bukankah itu sudah 10.000 kali lipat lebih baik dibandingkan dengan Tama? Karena itu, lelaki baik dan berkualitas seperti Juan sangat sulit ditemukan. Sudah bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Karena itu, bagaimanapun caranya, Rika akan membuat Alena untuk menggenggam erat-erat kesempatan bagus ini. Saat berpikir sampai di situ, Rika buru-buru berkata, aduh, Juan, kamu sampai ajak Tante makan. Tante jadi nggak enak hati. Nih, Tante, jangan gitu dong. Tante nggak usah sungkan sama aku. Ini sudah seharusnya kok. Juan merasa lega saat mendengar nada bicara Rika. Mumpung masih hangat-hangatnya, Juan segera menimpali. Oh ya, Tante, demi menunjukkan ketulusan dari aku juga khusus menyiapkan sebuah hadiah spesial untuk Tante yang bernilai miliaran. Iho, hadiah bernilai miliaran. Saat mendengarnya, seketika hati Rika seperti bunga-bunga yang bermekaran. Ya ampun, Juan itu benar-benar anak yang sangat perhatian. Dikasih hadiah bernilai miliaran. Rezeki nomplok ini. Batin Rika, meskipun Juan tidak bisa melihatnya. Saat ini Rika tersenyum lebar. Sampai-sampai kedua ujung bibirnya seolah hampir mencapai telinganya. Karena itu dia segera menyetujui ajakan Juan dengan sangat bersemangat. Juan, kamu kasih tahu saja alamatnya pada Tante. Tante pasti akan ke sana tepat waktu, ujarnya. Tante, kita makan di Holy Seafood saja. Itu restoran seafood paling top di Jakarta. Waktunya, jam 12 siang saja. Nanti kita ketemu di depan pintu masuk ya Tante, ujar Juan sambil tertawa pelan. Iya, Rika mengiyakan dengan semangat. Tapi, Tante jangan kasih tahu Lena dulu ya. Aku masih merencanakan permintaan maaf padanya. Nanti aku juga butuh bantuan dari Tante. Nih, anak muda seperti kalian paling mengerti tentang hal-hal romantis gitu. Iya, Tante janji. Tante nggak akan kasih tahu Lena, jawab Rika sambil tersenyum terkekeh. Karena telepon dari Juan, pagi itu Rika bermain kartu dengan tidak fokus. Pikirannya sedang kemana-mana. Sampai tiba waktunya tengah hari. Dia harus bergegas menuju Holy Seafood. Tempat dia dan Juan berjanji untuk bertemu dan makan siang bersama. Sepanjang pagi itu, yang terus berputar-putar di dalam kepala Rika adalah hadiah yang dijanjikan oleh Juan. Kira-kira hadiah seperti apa yang kata Juan bernilai miliaran itu? Perhiasan, uang tunai, cek, atau barang lainnya. Apalagi bagi orang yang suka meraup keuntungan kecil seperti Rika. Hadiah yang bernilai miliaran dari Juan sangat-sangat menarik perhatiannya.
Beberapa waktu lalu, Rika mengambil cek Alena yang bernilai 180 juta. Setelah itu dia mengambil sebanyak 160 juta. Saat itu saking senangnya, perempuan itu tidak bisa berhenti tersenyum. Jadi, begitu dia pikir dia akan mendapat hadiah yang bernilai besar dari Juan. Hati perempuan itu semakin bersemangat. Saat jam menunjukkan pukul 11:30, Rika pamit pada teman-temannya. Perempuan itu segera memanggil taksi. Kemudian dia langsung menuju Holy Seafood. Sesampainya di tempat yang telah mereka sepakati, Rika tidak serta-merta langsung masuk ke dalam. Sesuai dengan janjinya, dia berdiri di depan pintu masuk dan menunggu kedatangan Juan. Tak lama kemudian, sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna hitam perlahan-lahan berhenti di depannya. Segera setelah itu, pintu mobil mewah itu terbuka. Lalu seorang pemuda turun dari mobil itu. Lelaki itu mengenakan setelan jas dan sepatu kulit yang membuatnya terlihat memesona. Dan lelaki itu adalah Juan. Dinilai dari penampilan luar, Juan sebenarnya memang sangat tampan. Orangnya juga sopan. Hanya saja, satu hal yang sangat disayangkan. Lelaki itu berjalan dengan terpincang-pincang. Tidak sedikit perempuan muda yang lewat terpesona dengan Juan yang tampan dan maskulin. Apalagi mobil mewah Mercedes-Benz miliknya membuat lelaki itu semakin menarik perhatian. Karena itu para perempuan muda tersebut tidak bisa melepaskan pandangannya dari Juan. Tetapi, saat melihat lelaki itu pincang, mereka langsung berlalu. Mereka sampai menghela napas panjang menyayangkan hal tersebut. Tentu saja Juan melihat semua itu. Karena itu, rasa bencinya terhadap Tama, terhadap Dr. Wisnu, semakin bertambah berkali-kali lipat. Saat ini di pikirannya hanya ingin cepat-cepat menghabisi nyawa dua orang tersebut. Hanya saja, saat ini Rika sedang berada tidak jauh di depannya. Karena itu Juan tidak ingin mengekspresikan kebencian dalam hatinya. Setelah berhasil mengendalikan ekspresi wajahnya, lelaki itu berjalan terlatih-tatih sampai ke hadapan Rika. "Tante, maaf banget nih, sudah buat Tante nunggu lama," ujar Juan sambil terkekeh saat dia sudah di depan Rika. "Juan ini, kamu terlalu sungkan banget sama Tante." "Enggak, kok, Tante juga baru sampai nggak lama," jawab Rika. Setelah itu, Rika menatap mobil Mercedes-Benz yang tampak masih baru yang ada di belakang Juan itu. "Wah, Mercedes-Benz ini kamu baru beli ya?" tanya Rika. "Iya, Tante, Mercedes-Benz S500 ini baru saja aku beli. Harganya juga nggak seberapa sih, Tante." Tiba-tiba Juan menaruh sebuah kunci ke tangan Rika dan berkata, "Tante, ini kunci mobilnya. Untuk Tante. Harus Tante terima iho ya." "Juan, ini maksud kamu apa ya? Kamu ngapain ini?" tanya Rika yang kebingungan melihat kunci mobil di tangannya. "Tante, ini hadiah yang aku bilang tadi di telepon. Aku lihat Om dan Alena masing-masing punya satu BMW. Tapi Tante belum punya mobil." "Gak masuk akal banget sih," ujar Juan sambil terkekeh. "Aduh, Juan, mobil ini terlalu mahal. Bagaimana mungkin Tante bisa menerimanya?" Meskipun di mulut Rika berkata seperti itu, tetapi tangannya tetap menggenggam erat kunci mobil mewah itu. Sama sekali tidak bermaksud untuk mengembalikannya pada Juan. Tentu saja, maksud hati perempuan itu yang sebenarnya sangat mudah tertangkap oleh Juan. Hanya saja lelaki itu menyimpannya dalam hati. "Tante, kalau boleh jujur ya, BMW yang dipakai Om dan Alena tuh yang seri 5. Seri murahan. Harganya jauh di bawah Mercedes-Benz S500 ini. Untuk Tante mah cuma cocok pakai Benz. Makanya, pokoknya mobil ini harus Tante terima." Titik. Seketika hati Rika berbunga-bunga. Perempuan itu adalah perwakilan ibu mertua yang haus akan kekayaan yang sering ditemukan di masyarakat. Bab 207. Rencana jahat Juan di mata Rika. Selain harta kekayaan, tidak ada yang lainnya. Menurutnya, seorang menantu itu haruslah yang punya banyak uang. Selain itu, menantunya harus bisa menghamburkan sebagai mertua juga. Kalau tidak, sebaik apapun menantunya hanya akan menjadi seperti kotoran hewan saja. Uang untuk dirinya dan lelaki seperti Juan adalah calon menantu paling baik bagi Rika. Karena lelaki itu rela merogoh isi dompetnya untuk Rika. Padahal saat ini Juan masih belum memiliki hubungan apapun dengan Alena. Tetapi lelaki itu sudah begitu murah hati. Lelaki itu dengan mudahnya menghadiahkan mobil mewah Mercedes-Benz. Kalau suatu saat nanti Alena sungguh bisa menjadi milik Juan,
Bisa saja lelaki itu memberinya villa mewah atau kapal pesiar mewah bukan. Saat memikirkan hal tersebut, suasana hati Rika riang bukan main. Hanya saja, dia harus tetap menjaga ekspresi wajahnya seolah merasa tidak enak hati. Rika lalu meraih tangan Juan dan berkata, "Aduh, kamu ini sudah buat tante merasa terharu banget. Tetapi mobil ini beneran terlalu mahal. Kalau tante terima gitu saja, rasanya kurang pantas. Deh, ya Juan, kamu, kenapa nggak pantas?" Tan, Juan memasang wajah yang serius. "Tante, ini tuh hadiah dari aku untuk tante. Tante tinggal terima saja, nggak ada yang nggak pantas." Ah, Rika merasa sangat senang saat melihat Juan yang berkata dengan yakin. Karena itu dia juga tidak pura-pura enak hati. Dia segera memasukkan kunci mobil ke sakunya. "Kalau begitu, tante ikuti kata kamu saja ya. Tante terima hadiah kamu yang sangat besar ini. Benar-benar terima kasih banget Ihoya. Juan," ujar Rika sambil tersenyum lebar. Juan memperhatikan baik-baik ekspresi wajah Rika yang terobsesi akan kekayaan itu. Lelaki itu tertawa sinis dalam hati melihat Mama Alena yang tergila-gila akan kekuasaan itu. Kelihatannya rencana yang dia dan papanya buat bisa berhasil dengan sempurna. Meskipun begitu, di depan Rika Juan tetap bersikap sopan. Lelaki itu berkata, "Sudah, Tante, kita jangan berdiri di sini doang. Yuk, kita masuk dulu. Nanti kita ngobrol sambil makan, Lia." "Iya. Kita ngobrol di dalam," Rika mengiyakan dengan bersemangat sambil terangguk-angguk. Setelah mereka berdua masuk ke dalam restoran, Juan langsung meminta pelayan restoran membawa mereka ke tempat duduk yang sudah dia reservasi sebelumnya. Setelah mereka berdua duduk, Juan langsung memesan makanan yang harganya membuat Rika terbelalak. Tak lama kemudian, meja di depan mereka tertata sajian seafood yang menggiurkan. Sambil makan keduanya pun mengobrol ini dan itu. Tiba-tiba Juan sengaja terlihat seperti sedang merasa sangat bersalah. "Tante, masalah di rumah sakit kemarin memang kelalaianku. Aku bisa-bisanya membawa seorang dokter penipu. Di sini juga aku mau minta maaf dengan setulus hati pada tante. Kamu nggak perlu seperti ini. Juan, kalau soal masalah waktu itu, tante sebenarnya sama sekali nggak pernah menyalahkan kamu. Karena kamu sendiri juga korban." Juan mengangguk pelan. Lalu dia menatap Rika dengan wajah yang serius dan berkata, "Tante, aku ingin ngomong sesuatu sama tante. Sebenarnya aku pengen mendekati Alena. Aku mau menjadikan Alena sebagai istriku." Apa tante bakal setuju?" "Oh, setuju. Setuju. Tentu saja tante setuju banget dong. Tante 100, 1000, 10.000% setuju. Jujur saja, di hati tante, sedari awal kamu sudah jadi calon menantu tante," ujar Rika bersemangat. Tetapi Juan malah menghela napas panjang dan berkata, "Tante sih mikirnya memang kayak gitu. Tapi tante, aku takut sampai sekarang Lena masih benci sama aku. Kalau salah paham antara aku sama Lena nggak terselesaikan, takutnya aku nggak akan pernah bisa bersama dengan Lena. Ada salah paham apa? Tinggal dilurusin saja kan. Kalau kamu nggak enak hati buat ngomong, nanti tante yang bantu kamu ngomong sama Lena." Setelah mendengar jawaban Rika, Juan tahu kalau waktunya sudah tepat. Karena itu dia mulai menjalankan rencananya. "Gini, tante, sebenarnya aku pengen minta maaf sekalian aku mau mengatakan perasaanku padanya secara langsung. Gimana kalau gini? Aku punya sebuah villa. Malam ini aku akan buat candlelight dinner di sana. Aku akan dekor gambar hati dengan bunga-bunga segar." "Wah, wah, lalu tante bisa bantu apa?" tanya Rika bersemangat. Nanti tante bisa bantu aku bawa Alena ke sana. Biar aku bisa minta maaf padanya. Sekalian aku mau mengatakan perasaanku. Siapa tahu nanti dia bakal terharu dan aku berhasil." Juan, kamu ini benar-benar perhatian banget," seru Rika dengan mata berbinar-binar. "Coba saja tante masih seusia Alena. Pasti juga sudah tergila-gila sama kamu." "Ah, tante bisa saja. Baiklah. Sekarang juga tante coba telepon Lena ya." Kemudian Rika segera mengeluarkan ponselnya. Saat dia hendak menelepon Alena, tiba-tiba Juan menghentikannya. Tante, please, jangan bilang kalau aku yang ajak dia keluar loh. Kalau enggak, nanti dia pasti nggak mau ketemu sama aku. Kalau gitu tante harus ngomong apa dong?" tanya Rika. "Tante bilang saja kayak gini. Tante punya teman yang mau renovasi villanya.
Jadi teman tante mau minta didesain sama Lena. Lena itu orang yang sangat berdedikasi dalam pekerjaannya. Saat dia dengar hal itu, dia pasti bakal langsung setuju. Rika mengangguk pelan. Menurutnya ada benarnya juga perkataan Juan. Dia bukannya tidak tahu bagaimana sifat dan karakter anak perempuannya itu. Nanti tante datang bareng saja sama Lena. Saat aku mengatakan perasaanku padanya, tante juga bisa bantu aku ngomong yang baik-baik tentang aku di depan Lena, timpal Juan. Ide yang bagus banget itu. Kalau gitu, tante ikuti apa kata kamu deh. Sekilas, tatapan mata Juan tampak seperti iblis. Malam ini, aku akan mendapatkan Alena yang cantik itu dengan sepenuhnya. Setelah itu, aku bisa coba mamanya yang masih begitu cantik di usianya itu. Kemudian aku tinggal telepon Tama dan mengelabuinya untuk datang juga. Aku akan habisi keparat itu dengan satu tembakan saja. Batin Juan. Saat ini, Alena dan Tama beserta papanya sedang menyantap makan siang di rumah mereka. Seperti biasa, setelah makan Tama pergi ke dapur untuk membersihkan perabotan makan yang kotor. Tetapi tiba-tiba lelaki itu mendapat telepon dari Ivy. Begitu Tama mengangkatnya, terdengar suara perempuan itu yang lembut dari ujung sana. Halo, Pak Tama. Pak Tama lagi di mana dan sedang apa? Tanya Ivy yang terdengar malu-malu. Di rumah. Jawab Tama datar. Kenapa? Ada urusan apa? Saya telepon karena mau melapor sesuatu pada Pak Tama, ujar Ivy. Oke, katakan saja. 23/12 jam 8 kurang 16 malam, My GLFI. Begini. Pak Tama, ujar Ivy segera. Kemarin Juan dan Andrea sempat datang ke tempat praktik kakek. Mereka mau minta kakek buat obati mereka. Kakek tidak tahu kalau Andreas pernah salah sama Pak Tama. Hampir saja kakek kasih obat ajaib yang Pak Tama kasihkan waktu itu ke Andreas. Kenapa? Kalian dekat banget sama Andreas ya? Obat itu sangat berharga. Tapi kakek kamu sampai ikhlas kasih ke dia. Tanya Tama penasaran. Tama tahu dengan jelas. Bagi Dokter Wisnu, obat ajaib yang dia berikan waktu itu sangat berharga. Dokter tua itu menganggapnya seperti barang pusaka. Bahkan dia menjadikan obat itu sebagai sesuatu yang penting seolah itu nyawanya sendiri. Kalau sudah menganggap suatu barang itu penting, maka siapapun tidak akan sembarang memberikan barang tersebut ke orang lain. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang tidak dikenal, ataupun orang yang kenal tapi tidak begitu dekat. Kakek dan papanya Andreas dari dulu sudah seperti saudara sendiri. Mereka berdua sudah menjalin hubungan sejak bertahun-tahun dulu. Karena itu keluarga saya dan keluarga Andreas boleh dibilang juga cukup dekat, Ivy segera menjelaskan. Setelah itu, dia menceritakan secara lebih detail bagaimana seluruh proses terjalinnya hubungan kakeknya dengan keluarga Andreas yang selama bertahun-tahun itu. Sampai akhirnya Dr. Wisnu memutuskan hubungan dengan mereka. Setelah mendengar keseluruhan cerita, Tama baru mengerti. Ternyata dulu keluarga Andreas pernah membantu Dr. Wisnu. Dan karena bantuan yang didapatkan saat itu, selama bertahun-tahun Dr. Wisnu tidak pernah berhenti membalas jasa mereka. Hal tersebut membuat pandangan Tama terhadap dokter tua itu sedikit berubah. Satu hal yang membuat Tama lebih merasa puas. Ternyata Dr. Wisnu bisa menilai dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Demi dirinya, Dr. Wisnu juga tidak ragu-ragu memutuskan hubungannya dengan keluarga Andreas. Meskipun Tama adalah keturunan keluarga kelas atas di Surabaya. Tetapi sejak dia masih sangat kecil, dia sudah ikut papanya pergi meninggalkan keluarganya. Mereka melanglang buana dan terus bertahan hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Setelah papanya meninggal secara tidak terduga, Tama tinggal seorang diri. Dia yang telah menjadi yatim piatu hanya bisa tinggal di sebuah panti asuhan untuk bertahan hidup. Dia juga sudah merasakan semua suka duka dunia ini. Di panti asuhan tempat dia tumbuh itu juga, Tama menanam sifat yang tahu terima kasih dan tahu balas budi. Prinsipnya setiap kebaikan yang dia terima harus dibalas. Ibu Yanti di panti asuhan Gloria adalah orang yang selalu membantu Tama. Saat beliau sakit, Tama berusaha mendapatkan uang untuk biaya pengobatannya. Meskipun dia harus menerima semua hinaan, cemooh, dan caci maki di depan semua anggota keluarga Haris. Tetapi Tama tidak ragu-ragu untuk meminta bantuan dari Nyonya Haris untuk biaya pengobatan Bu Yanti. Alena juga pernah membantu Tama. Maka dari itu,
Tidak peduli bagaimana lelaki itu memandang rendah keluarga Haris. Bahkan sepasang papa dan mama mertuanya yang aneh itu. Tetapi dia tetap saja tidak ingin meninggalkan Alena. Justru karena Tama adalah orang yang tahu berterima kasih dan tahu balas budi. Karena itu dia memiliki kesan yang lebih baik terhadap Dr. Wisnu. Tampaknya, kelak Dr. Wisnu akan menjadi pengikutnya yang setia. Karena dokter itu begitu setia kepada dirinya. Maka Tama merasa dia harus memberikan sesuatu padanya. Akhirnya, Tama memutuskan, sore nanti dia akan pergi ke tempat praktik dokter itu. Dia akan memberikan lagi Dr. Wisnu sebutir obat yang dia buat sendiri. Waktu itu, Tama sekaligus membuat 30 butir obat. Dia baru memberikan beberapa butir obat tersebut pada orang lain. Sekarang masih tersisa lebih dari 20 butir. Baginya, obat itu hanya sesuatu yang sangat gampang didapatkan. Lagi pula, untuk Tama yang mempelajari kitab sakti hitam putih dan sekaligus memiliki tenaga spiritual di dalam tubuhnya, obat itu tidak akan memiliki efek untuknya. Jadi meskipun dia memberikan sebutir obat lagi pada Dr. Wisnu, rasanya juga tidak perlu modal. Selain itu, Tama juga berharap, dia ingin semua orang di Jakarta tahu kalau dia adalah orang yang bersikap adil dalam memberi penghargaan maupun hukuman. Bagi yang sudah melakukan hal buruk, jelas harus dihukum. Tetapi, bagi yang melakukan sesuatu dengan baik, harus lebih diberi penghargaan. Kali ini Dr. Wisnu sudah melakukannya dengan bagus. Karena itu, sore nanti dia akan menghadiahi dokter itu sebutir obat ajaib yang diidamkannya. Nanti sore, kakek kamu ada di tempat praktik enggak? Tanya Tama. Ada, jawab Ivy dengan bersemangat. Pak Tama mau datang. Bab 208. Menemui Wisnu. Tama hanya mengiyakannya dengan nada datar. Lalu dia berkata, nanti sore aku akan ke sana. Yai, seru Ivy yang tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya itu. Kalau gitu saya sekarang kasih tahu kakek dulu. Kakek pasti senang mendengarnya. Setelah selesai membereskan dapur, Tama baru saja keluar dari dapur. Dia langsung mendapati istrinya yang sudah bersiap untuk pergi. Karena itu dia bertanya, Lena, kamu mau pergi ke kantor ya? Alena menggelengkan kepalanya lalu berkata, tadi mama telepon. Katanya ada temannya yang mau renovasi vilanya. Temannya mau aku yang handle. Jadi aku mau ke sana lihat-lihat dulu. Vilanya di daerah mana? Tanya Tama segera. Villa tepi kali. Kalau gitu kebetulan nih. Kamu bisa sekalian antarkan aku ke tempat praktik Dr. Wisnu. Aku mau tengokin dia, ujar Tama sambil tertawa pelan. Kamu mau pergi ketemu Dr. Wisnu? Tanya Alena sedikit terkejut. Gimana kalau aku juga ikut kamu ke sana? Nanti kita sekalian belikan sedikit apa kek buat bawa ke sana. Alena sangat berterima kasih pada Dr. Wisnu. Karena dia selalu merasa kalau dokter itu memiliki kemampuan yang hebat. Sampai bisa menyembuhkan papanya. Kamu nggak usah khawatir soal itu. Kamu antarkan aku ke sana. Abis itu kamu lanjut urusan kamu. Biar aku sendiri yang ketemu sama Dr. Wisnu, ujar Tama. Kayak gitu rasanya nggak enak hati deh. Nggak kok, Lena. Nggak perlu nggak enak hati. Lagian Dr. Wisnu itu orangnya aneh-aneh. Nanti kita berdua pergi bareng-bareng. Tahu-tahu dia malah nggak senang. Setelah mendengar perkataan Tama, Alena baru mengangguk setuju. Dia berkata, oke deh kalau gitu. Kalau bisa, coba kamu ajak Dr. Wisnu ya. Kita traktir dia makan-makan gitu. Siap, seru Tama. Lalu, pasangan suami istri itu pergi bersama. Alena yang mengemudikan mobil, sedangkan Tama duduk di kursi penumpang sebelahnya. Saat melewati tempat praktik Dr. Wisnu, mobil baru berhenti. Tama langsung turun dari mobil. Setelah itu, dia mengingatkan Alena untuk berhati-hati di perjalanan. Tama baru masuk ke dalam sampai dia melihat mobil Alena sudah menjauh dan akhirnya tidak terlihat lagi. Dr. Wisnu sedang sibuk memeriksa pasiennya. Tiba-tiba dia melihat Tama yang sudah datang. Seketika dokter itu merasa sangat senang. Dia segera berdiri untuk menyambut Tama. Pak Tama, Anda sudah datang. Silakan, ujarnya. Kamu teruskan saja dulu. Jangan hiraukan aku, ujar Tama sambil tersenyum pelan. Dr. Wisnu mengangguk pelan. Setelah itu dia segera memanggil Ivy yang sedang sibuk meracik obat. Ivy, Pak Tama sudah datang nih. Kamu cepat keluar sebentar. Saat mendengar itu, Ivy spontan melepaskan semua pekerjaan di tangannya.
Dengan riang, dia langsung keluar untuk menyambut Tama. Pak Tama, sapa Ivy. Ivy memiliki suara yang lembut dan manis. Di wajahnya juga terukir senyuman yang polos. Apalagi lesung pipinya dapat membuat orang yang melihatnya terpana. Dan yang membuat Tama lebih terkagum. Di tubuh Ivy tidak seperti perempuan lain yang samar-samar. Menyebarkan aroma parfum. Pada tubuh Ivy, justru menyebarkan aroma obat-obatan tradisional yang tidak terlalu pekat. Untuk kebanyakan toko obat tradisional, di dalam toko pasti terdapat aroma obat-obatan yang sangat kuat. Bau-bau obat tradisional sangat tidak enak dicium. Tetapi aroma obat-obatan di tubuh Ivy justru terkesan menyegarkan saat dihirup. Bahkan rasanya bisa membuat orang yang menghirupnya menjadi sedikit lebih tenang. Tama menatap cucu Dr. Wisnu itu sambil tersenyum. Lalu dia berkata, sekarang kakek kamu sudah sembuh. Karena itu kamu mundur ke belakang dan jadi asisten lagi ya. Iya, jawab Ivy sambil tersenyum manis. Tapi saya juga nggak selalu jadi asisten kok. Setiap harinya, kakek cuma periksa 5 pasien. Selebihnya nanti, saya yang periksa. Tama mengangguk pelan dan berkata, kemampuan kamu sudah sangat hebat. Percaya deh, nggak lama lagi kamu bakal jadi dokter yang terkenal di Jakarta. Mana mungkin, seru Ivy tersipu malu. Kemampuan saya masih jauh di bawah kakek. Apalagi kalau dibandingkan dengan Pak Tama. Lebih jauh lagi. Saat ini, Dr. Wisnu telah selesai memeriksa pasiennya tadi. Lalu dia memberikan perintah pada petugas klinik. Kamu bilang ke pasien yang masih menunggu. Bilang kalau aku kedatangan tamu yang sangat penting. Karena itu konsultasi dihentikan sementara. Mohon pengertian dari mereka, ujar Dr. Wisnu. Kemudian dia segera melangkahkan kaki pergi menghampiri Tama. Dengan sopan dia menyapa lelaki itu. Pak Tama, apa kabar? Tama melihat Dr. Wisnu datang untuk memberi sapa pada dirinya. Lelaki itu tersenyum sambil mengibaskan tangannya. Kamu nggak perlu sungkan begitu sama aku. Juga nggak perlu panggil aku Pak Tama gitu. Panggil Tama saja, ujar Tama. Mana boleh seperti itu, ujar Dr. Wisnu kaget. Pak Tama adalah orang yang hebat. Sudah sepatutnya saya hormat pada Anda. Mendapati Dr. Wisnu yang bersikeras pada pendiriannya soal sopan santun. Tama juga tidak mengatakan apapun lagi soal itu. Dengar-dengar, kemarin Juan dan Andreas ada datang ke sini ya? Tanya Tama. Pak Tama, bagaimana Anda bisa tahu tentang itu? Tanya Dr. Wisnu kaget. Kakek, aku yang bilang ke Pak Tama, ujar Ivy sambil menjulurkan lidahnya dan bermain-main dengan kakeknya. Anak ini ya, Pak Tama ini sehari-harinya sudah sibuk. Masalah kecil gini, kenapa kamu harus sampai ganggu Pak Tama? Tegur Dr. Wisnu dengan tegas. Seketika Ivy merasa sakit hati. Alasan dia telepon Tama juga bukan karena ingin mengadukan masalah kakeknya. Tetapi dia hanya ingin mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Tama. Apalagi sejak awal dia sudah mengidolakan Tama. Bahkan dia mengagumi Tama lebih dari rasa kagumnya terhadap kakeknya itu. Karena itu, dia ingin mencari kesempatan untuk lebih banyak berinteraksi dengan Tama. Meskipun hanya bisa bicara lewat telepon juga cukup rasanya. Tetapi biarpun telepon, juga harus memiliki topik pembicaraan bukan? Tidak mungkin Ivy menelepon Tama tapi hanya diam-diaman saja. Karena itu dia mengambil inisiatif untuk melaporkan masalah kemarin pada lelaki itu. Tetapi siapa sangka, kakeknya langsung menegur keras dirinya. Sebenarnya Dr. Wisnu sendiri hanya takut Tama akan salah paham. Apalagi Ivy yang menelepon Pak Tama. Rasanya seperti sedang membanggakan diri sendiri dan meminta pujian dari lelaki. Dr. Wisnu tidak ingin Tama salah paham padanya dan mengira kalau dia adalah orang yang suka meminta pujian. Tama melihat perubahan ekspresi wajah pada Ivy. Karena itu dia berkata sambil tertawa pelan. Masalah kecil saja. Sudah. Nggak usah salahkan Ivy. Maaf, Pak Tama, ujar Dr. Wisnu. Tama mengibaskan tangannya untuk menyudahi topik pembicaraan tersebut. Lalu lelaki itu langsung mengatakan inti pembicaraan. Baik Juan dan juga Andreas. Mereka itu orang yang sudah menggangguku. Kamu bisa menolak untuk mengobati mereka. Berarti kamu menghargaiku. Dan yang kamu lakukan itu, aku akan ingat selalu, ujar Tama. Pak Tama, Anda telah menyelamatkan dari Raja Neraka. Hal kecil tersebut tidak berarti apa-apa. Saya juga senang bisa membantu Anda. Anda tidak perlu sungkan dengan saya, jawab Dr. Wisnu segera.
Setelah itu, Dr. Wisnu menunjuk tempat praktiknya itu sambil berkata, saya juga sudah memutuskan untuk tinggal di Jakarta dan memulai praktik di sini. Alasan utamanya, selain bisa menerima perintah Anda setiap waktu, saya juga punya kesempatan untuk membalas budi Anda, Lia. Aku mengerti maksud hati kamu, ujar Tama sambil tertawa pelan. Selesai berbicara, Tama merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan obat yang dia buat sendiri dari sakunya. Obat yang dulu aku kasih ke kamu. Selain bisa menyembuhkan luka, juga bisa memperkuat sistem imun tubuh. Meskipun aku nggak pernah membuktikannya sendiri. Tapi kalau menurut catatan kuno tentang obat itu, katanya obat benar-benar ajaib, kata Tama. Sekalipun orang tua yang sudah sekarat, asal minum sebutir obat ini, juga bisa memperpanjang hidupnya antara 5 sampai 10 tahun. Jadi obat ini aku kasih ke kamu. Kamu simpan baik-baik. Siapa tahu kelak kamu bakal membutuhkannya. Timpalnya seraya menyerahkan obat di tangannya pada Dr. Wisnu. Lelaki tua itu menatap obat di tangan Tama seolah tidak percaya. Seluruh badannya gemetar. Sontak dia langsung berlutut di hadapan Tama. Pak Tama, saya tidak bisa menerimanya. Waktu itu, Anda sudah memberikan saya setengah butir obat ajaib. Itu saja saya masih belum membalas budi Anda. Bagaimana mungkin saya bisa menerima lagi obat yang begitu berharga? Ujar Dr. Wisnu dengan suara yang gemetar. Ivy melihat kakeknya yang berlutut. Spontan perempuan itu juga ikut berlutut tetapi tingkahnya sedikit lucu. Kedua tangannya bertumpu di atas lututnya. Matanya yang besar dan cerah dengan berani menatap Tama. Tama juga memberikan obat ajaib tersebut kepada beberapa orang. Meskipun mereka semua tahu obat tersebut sangat berharga. Tetapi di antara mereka, orang yang paling jelas mengakui kehebatan obat itu adalah Dr. Wisnu. Pertama, karena Dr. Wisnu telah terjun di dunia pengobatan tradisional sepanjang hidupnya. Semakin mengerti tentang dunia pengobatan, maka dia semakin mengerti kehebatan obat ajaib di dunia ini. Obat ajaib itu sudah jarang ditemukan. Bahkan boleh dibilang, sudah tidak ada duanya. Yang kedua, Dr. Wisnu sudah tua. Semakin tua seseorang, maka dia semakin jelas dengan namanya takdir. Siklus kehidupan seorang manusia, lahir, sakit, tua dan mati. Sekalipun kamu adalah seorang dokter hebat juga tidak berarti apa-apa. Setelah berusia 80 tahun, mungkin saja suatu hari saat sedang tertidur kamu langsung pergi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Dan obat ajaib itu bisa membuat orang tua yang sekarat bisa hidup lebih lama. Itu bukanlah obat ajaib, itu adalah penambah jangka hidup. Sejujurnya, Dr. Wisnu tentu saja menginginkan obat tersebut. Tetapi lelaki tua itu tidak berani untuk menerimanya. Bab 209. Malapetaka yang sedang menantikan. Ada sebuah pepatah mengatakan janganlah terima hadiah yang tidak layak kamu dapatkan. Dr. Wisnu hanya menolak untuk memberikan pengobatan bagi Juan dan Andreas. Menurutnya itu adalah hal yang sangat kecil. Bahkan tidak pantas untuk diungkit-ungkit. Karena itu dia merasa sangat tidak pantas menerima obat yang begitu berharga. Hanya saja, bagi Tama justru tidak berarti apa-apa. Kalau dia ingin membuat sendiri obat itu, dalam sehari dia bisa menghasilkan ribuan bahkan puluh ribuan butir. Alasan dia tidak membuat obat itu banyak-banyak. Karena bahannya yang langka dan mahal. Jadi biarpun dia memberi sebutir obat untuk Dr. Wisnu juga tidak merasa keberatan. Dr. Wisnu, karena kamu ingin terus berada di sampingku dan membantuku. Kamu harus tahu, aku selalu adil dalam memberikan penghargaan dan hukuman. Aku merasa kamu sudah melakukannya dengan baik. Harus diberi penghargaan. Karena itu tentu saja aku akan kasih ke kamu, kata Tama. Setelah terdiam sesaat, Tama menimpali lagi, dan lagi. Kamu nggak perlu sungkan-sungkan sama aku. Aku kasih kamu. Kamu langsung terima saja. Dr. Wisnu yang terharu meneteskan air mata dari pelupuk matanya yang sudah keriput itu. Dengan bertumpu dengan kedua tangannya, lelaki tua itu segera bersujud di depan Tama. Terima kasih, Pak Tama. Terima kasih, ujar Dr. Wisnu. Ivy yang berada di sampingnya juga segera mengikuti yang kakeknya lakukan. Dia pun bersujud sambil mengucapkan terima kasih pada Tama. Tama menatap Ivy. Lelaki itu tertawa pelan lalu berkata, Ivy, coba kamu angkat kepalamu. Ivy segera mendongakkan kepalanya untuk menatap Tama.
Wajah perempuan itu kemerahan. Matanya yang seperti malu-malu sesekali mengelak dari pandangan Tama. Tunggu nanti waktunya tiba aku juga akan kasih kamu sebutir obat ajaib ini. Saat itu, mungkin juga bisa membuat kemampuan pengobatanmu semakin meningkat, kata Tama. Bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, obat ajaib itu memiliki fungsi utama untuk mengobati dan memulihkan fungsi organ tubuh. Selain itu juga bisa energi vital tubuh atau yang ki menjadi lebih muda daripada membuat disebut usia sebenarnya. Sedangkan kalau diminum oleh orang muda, obat itu bisa memperkuat sistem imun tubuh sehingga tetap terjaga kesehatannya. Bahkan juga bisa membuat ki dalam tubuh semakin kuat. Yang menjadi kunci pengobatan tradisional sebenarnya adalah energi atau ki ini. Bagi seorang ahli pengobatan tradisional haruslah memiliki ki yang lebih kuat. Misalnya saja akupuntur. Kalau dokter pengobatan tradisional tidak memiliki ki yang cukup, meskipun tahu cara melakukan akupuntur juga percuma. Akupuntur yang dia lakukan tidak bisa memberikan efek yang diinginkan. Jadi ini juga menjadi alasan yang mendasar. Mengapa para ahli pengobatan tradisional memiliki tubuh dan energi yang kuat? Begitu Ivy mendengar hal tersebut, air matanya yang tidak tertahankan mengalir karena saking terharunya. Kakeknya juga merasa senang bukan main. Ivy, cepat bilang terima kasih sama Pak Tama, ujar kakeknya segera. Perempuan itu langsung tersadar. Karena itu dia segera bersujud dan berulang kali mengucapkan terima kasih pada Tama. Asteris asteris asteris. Saat ini, Alena baru saja tiba di villa tepi pantai. Perempuan itu langsung meneleponnya segera setelah dia sampai. Halo, Ma, aku sudah sampai di depan gerbang villa nih. Itu teman Mama tepatnya di mana? Tanya Alena begitu mamanya mengangkat telepon. Rika sedang menunggu anak perempuannya itu dengan tidak sabar di villa Juan. Karena itu dia bergegas menjawab. Ini tuh villa kelas paling atas. Di sini penjagaannya ketat. Mobil dari luar nggak boleh masuk. Kamu parkir dulu di tempat parkir di depan. Sekarang Mama keluar buat jemput kamu. Oke deh, Ma. Jawab Alena. Kalau gitu aku nungguin Mama di sini. Rika langsung menutup telepon dengan bersemangat. Dia bergegas berkata pada Juan dan juga papanya. Alena sudah datang. Tante pergi jemput dia dulu ya. Tante jangan sampai ketahuan Iho ya. Aku pengen Alena sama sekali nggak tahu keberadaanku. Begitu dia masuk, dia bisa langsung melihat pemandangan yang romantis ini, ujar Juan sambil menunjuk pintu masuk. Di sana sudah tersusun bunga mawar dan lilin yang membentuk gambar hati. Yang cengar-cengir berkata, aduh, Juan, kamu tenang saja, Tante nggak akan ngomong apapun. Rika Adi sedari tadi tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya saja matanya sibuk menatap Rika dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dia merasa meskipun Rika sudah sedikit berusia, tetapi perempuan itu masih sangat menawan. Boleh dibilang, untuk perempuan seusianya, tipe seperti Rika lebih memesona dan menarik perhatian. Sambil menatap Rika, tatapannya juga terlihat seperti seorang yang rakus. Diam-diam lelaki itu berencana. Kalau Alena sudah tiba, dia akan langsung menyekap ibu dan anak itu. Dan nantinya, dirinya akan menyicipi tubuh Rika terlebih dahulu. Kalau masih sempat, dia bahkan juga menginginkan Alena yang masih cantik dan muda itu. Membayangkannya saja membuat lelaki itu menyeringai dalam hati. Wah, Ibu Rika, kalau Alena dan Juan bisa bersama, kelak kita juga jadi besanan ya, ujar Adi. Rika menatap Adi sambil mengangguk berkali-kali. Aduh, Pak Adi ini, bisa besanan dengan Pak Adi adalah keberuntungan buat Alena, ujarnya. Ada Bu Rika yang membantu. Saya yakin mereka berdua pasti bisa jadian. Pak Adi, saya juga sependapat dengan Pak Adi. Mereka berdua yang satu ganteng, yang satu cantik, benar-benar cocok sekali. Pak Adi tenang saja, nanti saya akan bujuk Alena agar dia cepat-cepat cerai dari Tama. Setelah itu, Rika menatap Juan dan berkata, Juan, kamu jangan sampai merasa Alena nggak sempurna karena dia sudah pernah menikah. Asal tahu saja, setelah menikah dengan Tama pun, anak itu selalu menjaga dirinya dengan baik. Saat mendengar hal tersebut, seketika Juan menjadi bersemangat, menjaga diri. Jangan-jangan Alena masih menjaga kesuciannya. OMG, luar biasa. Kalau memang benar maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Hari ini, dirinya bisa mengambil kesucian perempuan cantik yang terkenal seJakarta. Alena Haris.
Saat membayangkan hal tersebut, Juan merasa sulit untuk menahan semangatnya yang menggebu-gebu. Dia ingin cepat-cepat menerkam Alena. Di otak Rika hanya terpikirkan keuntungan-keuntungan kecil yang bisa dia dapatkan dari keluarga itu. Perempuan itu sama sekali tidak bisa melihat kekejaman dalam hati Juan. Dia lebih tidak tahu lagi malapetaka yang sedang menantikannya dan Alena. Dia malah tersenyum dan berkata, Tante pergi jemput Alena dulu. Kalian tunggu sebentar ya. Juan dan papanya menemani Rika. Adi merasa ada benarnya juga. Karena itu dia berkata, kalau gitu gini saja. Kita pancing Tama ke sini dan habisi langsung. Lalu kita tiduri Rika dan Alena. Setelah itu kita baru habisi Rika. Kalau Lena sesuai yang kamu bilang tadi. Kita kurung dia di ruang bawah tanah. Hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu jatah kamu. Selasa, Kamis, Sabtu jatah papa. Juan spontan melongo. Dia tidak menduga kalau papanya masih ingin ikut ambil bagian dalam urusan Alena. Tetapi kalau dipikir baik-baik, hal itu juga tidak masalah lagi baginya. Apalagi setelah membunuh Tama, Juan juga harus membunuh Rika untuk membungkam mulutnya. Dengan begitu, sudah pasti Alena akan sangat membenci dirinya. Dan nantinya, dia hanya memiliki dua pilihan. 1. Membunuh Alena juga untuk menutup mulutnya. Kedua, kurung perempuan itu dan jadikan dia sebagai sebuah mainan pemuas nafsu. Karena sebagai mainan, ada selain dirinya yang menikmati tubuh Alena juga tidak masalah. Orang lain karena itu dia mengangguk kepala dan berkata, "Pa, aku dengar apa kata Papa saja." Seketika, Papa Juan terlihat senang tiada taraf. Sambil terkekeh, lelaki itu berkata, "Baguslah kalau begitu." Bab 210. Villa nomor 8. Selesai bicara, Adi mengeluarkan sebuah pistol berwarna hitam yang dia selipkan di bagian pinggangnya. Setelah Tama datang, Papa akan langsung habisi nyawanya dalam satu tembakan. Papa akan balaskan dendammu, ujar Adi pada anaknya dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Sampai saat ini, Alena masih tidak tahu apa-apa. Dia sedang menunggu di depan pintu gerbang. Tidak lama kemudian dia melihat mamanya yang sedang berlari kecil ke arahnya. Setelah sampai di gerbang, Rika segera membukakan pintu untuk Alena sambil berkata, "Lena, cepat masuk sini." Tanpa berkata apa-apa Alena langsung masuk ke dalam area villa. Setelah berdiri di depan mamanya, Alena langsung bertanya, "Ma, kok aku nggak pernah dengar kalau mama punya teman yang tinggal di villa tepi kali?" Villa tepi kali. Sesuai namanya letaknya berada di tepi kali. Suasananya yang asri dengan menyajikan pemandangan kali yang bersih dan jernih mengalir tanpa henti. Komplek villa tersebut boleh dibilang termasuk high class. Orang yang bisa tinggal di villa seperti itu pasti sangat kaya. Jelas di atas teman-teman yang biasanya sering ada kontak erat dengan Rika. Ini teman lama mama. Baru-baru ini dia dapat uang gede. Jadi baru beli villa di sini. Makanya dia mau renovasi. Katanya, budgetnya buat renovasi sekitar 8 miliar. Bagi kamu, itu proyek yang cukup besar kan? Iya dong, Ma, ujar Alena sambil tertawa pelan. Pada umumnya, kalau sudah lebih dari satu juga sudah termasuk besar kok. Ma, bagus banget dong kalau gitu. Ayo kita cepat ke sana. Kamu bisa lihat tata letak interiornya. Jadi nanti kamu bisa kasih gambaran garis besar padanya. Oke, Ma. Setelah percakapan singkat, mereka berjalan menuju ke lokasi. Segera, Rika membawa Alena sampai di depan sebuah villa dengan nomor rumah 8. Kemudian, Rika menekan bel villa tersebut. Tidak lama kemudian, pintu yang mewah pun terbuka. Segera setelah itu, Juan muncul dari balik pintu dengan senyum hangatnya. Begitu pintu terbuka, sambil tersenyum Juan berkata, "Hai, Lena, long time no see." Persen de Alena yang terkejut terbengong sesaat. Sekejap saja, wajahnya yang cantik dan lembut terlihat sangat dingin. Perempuan itu sama sekali tidak mempedulikan lelaki yang menyambutnya dengan ramah itu. Dia langsung bertanya pada mamanya yang sedang berdiri di belakangnya. "Ma, teman yang mama bilang tadi dia, Lena. Kamu jangan panik gini dulu dong," ujar Rika dengan canggung. "Ini Juan yang siapin surprise buat kamu." Iho Juan segera mengangguk. Kemudian lelaki itu bergeser sedikit samping. Seketika Alena bisa melihat bunga mawar yang sudah tersusun membentuk gambar hati. "Ma, ternyata mama dan dia bersekongkol buat bohongin aku," tanya Alena dengan kesal. "Lena, kamu dengerin mama dulu."
Juan itu tulus banget Iho sama kamu. Juan tidak diam saja. Lelaki itu segera ikut memberikan penjelasan. Lena, kamu jangan salahkan tante. Aku yang sudah mohon-mohon sama tante. Aku yang minta tante buat ajakin kamu ke sini. Alena tidak menggubris perkataan lelaki itu. Dia hanya menatap mamanya, dengan ekspresi wajahnya yang sangat dingin. Mama benar-benar sudah buat aku kecewa. Tukas Alena. Setelah itu Alena memutar badannya dan hendak pergi. Tetapi mamanya segera menghalanginya. Lena, iya mama yang salah. Tapi mama juga nggak bohongin kamu kok. Mama juga melakukan ini demi kamu. Juan benar-benar punya proyek buat ajak kamu kerja sama. Villa ini punya dia yang mau direnovasi. Alena mengerutkan keningnya. Dengan ketus perempuan itu berkata, aku dan dia bukan orang yang sejalan. Lena, coba lihat cara kamu ngomong. Kamu ini ngomong apa sih? Gertak Rika sambil memelototi Alena. Demi minta maaf sama kamu. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri. Kamu lihat baik-baik, betapa baiknya dia. Kamu masih keras kepala apa sih? Setelah terdiam sesaat, Rika kembali mendesak anak perempuannya itu. Aduh, lagian kita semua sudah datang. Kali ini saja kamu dengerin kata mama. Kamu ngomong baik-baik sama Juan dulu. Biarpun masalah soal kalian berdua nggak jadi. Kita bahas proyek kerja sama juga lumayan kan? Selesai berbicara, tanpa menunggu reaksi Alena, Rika langsung mendorong anak perempuannya itu masuk ke dalam villa. Rika sama sekali tidak tahu. Begitu dia mendorong Alena masuk ke dalam villa itu, dia tidak hanya menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam lubang api. Bahkan dia juga menjerumuskan dirinya sendiri ke dalamnya. Dia yang sekarang hanya terpikirkan satu hal. Bagaimana caranya agar bisa membuat Alena mau berbaikan dengan Juan. Setelah itu, bagaimana membuat anaknya itu bisa menjadi lebih dekat dengan lelaki yang telah menjadi menantu idamannya itu. Dengan begitu, Alena baru bisa cerai dengan Tama yang tidak berguna. Setelah cerai darinya, Alena baru bisa menikah dengan Juan dan menjadi menantu keluarga orang kaya. Setelah didorong mamanya untuk masuk ke dalam, Alena semakin tidak bisa menahan rasa kesalnya. Perempuan itu tahu mamanya adalah orang yang seperti apa. Biasanya, mamanya memang tidak bermoral, suka melakukan sesuatu di luar batas. Bahkan tergila-gila pada uang melebihi nyawanya sendiri. Tapi bagaimanapun, sejelek apapun kelakuannya, tetap saja perempuan itu adalah mamanya. Dan Alena sendiri masih bisa menahan diri dengan sikap mamanya. Tapi sekarang, ternyata mamanya sampai merencanakan sesuatu dengan menipu dirinya seperti ini. Ini yang membuat Alena merasa sangat-sangat kecewa. Karena itu tanpa berkata apa-apa, Alena memutar badannya dan hendak pergi. Tetapi begitu dia berbalik, tidak disangka ternyata Juan tiba-tiba langsung mengunci pintu. Juan, tolong biarkan aku keluar, ujar Alena dengan ekspresi wajah dingin. Lena, lagian kamu juga sudah jauh-jauh datang ke sini. Ngapain buru-buru mau pergi? Gimana kalau kita duduk sambil ngobrol-ngobrol dulu? Tanya Juan. Juan menghadang di depan Alena. Dengan matanya yang berapi-api. Lelaki itu menatap tajam perempuan di hadapannya. Dia menatap kaki Alena yang jenjang dan ramping. Selain itu pinggangnya yang langsing dengan proporsi tubuh yang sangat ideal. Ditambah lagi dengan wajahnya yang sangat cantik menawan itu. Membuat Juan merasa semangatnya membara tidak tertahankan. Di matanya lelaki itu, dilihat dari sisi manapun. Perempuan di hadapannya itu memancarkan pesona yang sangat memikat. Itu yang membuat tubuhnya semakin lama menjadi semakin panas. Aku nggak ada yang mau diobrolin sama kamu. Jadi tolong kamu minggir, ujar Alena dengan dingin sambil menatapnya dengan jijik. Rika yang masih tidak bisa merasakan bahaya yang menantinya malah terkekeh dengan canggung. Lalu dia berkata, aduh Lena, kamu ini gimana sih nak? Kenapa sikap kamu nggak sopan gini? Coba ngomong baik-baik dulu sama Juan. Nggak ada yang mau aku ngomongin sama dia. Tukas Alena tajam. Selepas itu, Alena menunjuk Juan dan berkata, Juan, tolong minggir, aku mau keluar. Juan menatap baik-baik wajah Alena yang dingin dan tidak berperasaan. Tiba-tiba lelaki itu tertawa lepas. Dalam waktu bersamaan, ekspresi wajahnya juga berubah. Seketika, dia tampak seperti dua orang yang berbeda. Sikapnya yang ramah telah hilang total. Tinggal senyum sinis dan menyeringai yang menghiasi wajahnya saat ini. Alena, kamu itu beneran anggap diri kamu hebat banget ya?
Aku kasih tahu kamu aja ya. Aku undang kamu ke sini. Karena aku masih respect sama kamu. Kamunya jangan sudah dikasih hati malah ditolak. Kalau enggak, nanti kamu bakal rasain sakitnya sendiri, ujar Juan. Juan, sebenarnya kamu ini mau ngapain? Tanya Alena yang kini raut wajahnya juga sudah berubah. Aku mau ngapain? Juan bertanya balik. Lalu lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Lalu dengan nada bicara yang kasar dia berkata, tentu saja aku mau bercinta sama kamu. Saat mendengar jawaban lelaki itu, Alena spontan terkejut. Di dalam hatinya muncul rasa ketakutan yang amat besar. Segera setelah itu, dia hendak kabur dari tempat itu. Tetapi belum sempat dia melangkahkan kakinya. Juan sudah lebih dulu meraih tangannya dengan kuat. Saking kuatnya, Alena tidak bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. Lepasin aku, teriak Alena marah. Tetapi lelaki itu hanya menatap wajah Alena yang cantik jelita itu. Lena, semakin dilihat baik-baik, kamu semakin cantik, di sini dan sekarang juga. Aku ingin bercinta denganmu, ujar Juan sambil tertawa. Saat ini, dia sudah tidak menghiraukan sekitarnya lagi. Dia hanya melihat penampilan Alena yang memesona. Dengan wajah dan postur tubuh yang sempurna sampai membuat lelaki tergila-gila. Dan sepasang mata Juan yang seperti berapi-api yang menatapnya. Terlihat sangat menakutkan. Bersambung.